Emang udah live. Ini udah mulai masnya mas, live-nya mas. Anjing. Silakan Sen, buka dulu dengan Oke, jadi langsung aja kita ngebuka ya guys ya, apa yang terjadi baru-baru ini. Sebenarnya pada nanyain apaan sih tuh bang tentang virus-virus terbaru itu. Oke, gua kemarin kena. Lah itu kan belum di Indo. Itu kan bang. tikusnya ada di rumah yang warna abu-abu. Hah, bang? Tikus apa Si sih? Marco. Karena gua kemarin pulang dari Jakarta tiba-tiba demam banget Sen. 39 suhu Susah gua. nggak sih bang? Serius makanya gua nggak ngapa-ngapain, suhu gua 39. Waktu gue cuman menggigil, gue gitu-gitu doang. Tadi mau disuntik Sanmol, cuman gue bilang, kayaknya gue nggak boleh diapa-apain, harus istirahat. Mending morfin ya? Enggak, goblok. Ditangkap mas. Apa hentai virus ya? Gue cuman makan sama tidur doang. Hekta. Anjir. Hentai virus. Hentai virus. Hanta virus. Hentai. Oke, lanjut ke hanta Hanta virus. virus. Anjing, berarti kalau misalkan beneran amit-amit beneran kita diisolasi bareng-bareng maksudnya. Enggak. Enggak, kita masuk Freemason. Dari pantat tumbuh tentakel. Bermutasi. The hell man. Oke, jadi apa sih itu hantavirus? Deh. Hantavirus guys. Jadi sebenarnya dia tuh adalah sebuah virus yang memang menular ke manusia dari tikus ke manusia, Bang. Nah, tikusnya ada di rumah. Siapa? Si Marco. Tikus raksasa itu. Gede banget anjing tikusnya. Gede banget anjing. Gue kena tuh makannya kemarin. Terus kacau aja. Nah, kenapa bisa tertular? Ini tuh kayak urin tikus, kotoran, air liur atau debu yang terkontaminasi. gue digigit sih sama Marco. Air liur tikus. Jadi ya bisa kayak gitu, entah mungkin gitu. kayak dia. Anjing air liur Supra. Tahu nggak sih kalau misalkan kita suka main ke gudang terus kayak bau tikus. Nggak pernah nyium. Oh, orang kaya beda. Orang kayak beda sih. Cari yang Gudangnya pasti. gua ngerti, lu ngerti. Ngerti? Ngerti, oke. Bau tikus mah ngerti mas. Orang Pusing, kaya mas. emang gak punya tikus di rumahnya, Mas. Punyanya Alphard 2. Ada cuma satu anjing. Oh iya, Lexus satu lagi. Exactly. Oke, fine, silakan. Nah, itu tuh kayak kotoran tikus terus kayak kecium, biasa tuh kan kayak bau pesing. Bener. Nah, itu bisa ada virusnya. Nah, terus kenapa bisa ada hantavirus? Jadi kalau kalian nggak tahu nih guys, gue singkatin ya. Ada kapal ekspedisi Belanda namanya MV Hondius. Oke. Yang berangkat dari Argentina tanggal 1 April untuk perjalanan panjang Atlantik sampai Antartika. Oke. Nah, salah satu penumpang diduga tertular lebih dulu waktu pas dia lagi main ke Amerika Selatan. Jadi dia ini kayak pengamat burung gitu. Pengamat burung. Jadi lihat. Asia. Pengamat burung. Jadi Bule. dia tuh ada satu momen dia tuh ke tempat yang banyak sampahnya. Ya. Terus banyak tikus-tikus yang long tail namanya. Yang ekornya panjang. Yang ekornya panjang Yang di gede-gede. kantor. Curut apa sih namanya kalau di sini? Tikus-tikus di kantor gitu. Tikus di kantor nggak ada ekornya. Oh. Tikusnya Tapi lebih gini anjir. hama daripada tikus beneran. Nah, itu dia. Apa segede gini kucing? Enggak, tikus-tikus di sana tuh gede-gede. Ya, emang ada yang segede gitu Sen? Ada, Bang. Anjing. Tikus-tikus gede-gede. Bisa kopling dia. Enggak. Oke. Gak nyampe mas. Menurut penelitian di Jerman ya itu gak bisa. Nah, Oke, terus? akhirnya beberapa hari setelah perjalanan, beberapa penumpang tuh mulai mengalami gejala-gejala nih. Demam, sesak napas, batuk, kondisi paru-paru memburuk cepat. Nah, kemarin lu kayak gitu enggak, Bang? Enggak. Ispa. Alhamdulillah. Gue cuma demam doang. Itu mah gara-gara kerja aja. Oh, iya. Gue kecapean aja deh. Awalnya tuh dianggap kayak flu atau Pneumonia. pneumonia. Oh, agak mirip COVID ya. Iya. Tapi dia tuh ada namanya strainnya. Jadi strainnya itu strain Strain. Andes virus. Andes itu kayak pernah denger deh. Oh, yang di pegunungan. Gunung Andes. Beda gue. Kayaknya dari Uruguay. pegunungan ya. Emang iya. Kayaknya dari sana. Strain itu maksudnya gini guys. Covid tuh zaman dulu ingat gak sih kita ada covid yang Ya, 19. Delta. yes. Gamma. variasi. Alpha. Nah, ini tuh dia strainnya tuh strain Andes yang hantavirus. Oh. Nah, Yang di JP. Terus. nah akhirnya si orang ini meninggal dunia di kapal. Satu orang. Satu orang meninggal dunia karena virus ini. Beberapa yang lainnya tuh udah mulai sesak napas, tertular dong, banyak dong. Satu orang meninggal, dan dia itu yang kasihan adalah mayatnya tuh nggak boleh diapa-apain. Dan mereka tuh ditolak di beberapa negara, Bang, untuk turun kapalnya. Ya, apa namanya gitu kebijakan. Sampai akhirnya istrinya yang deket sama dia, yang tadi nemenin dia untuk ngurusin jasadnya, itu waktu pas jasadnya udah diurus selama beberapa hari, istrinya juga mengalami hal yang sama. Oh, ini gejalanya sama. Meninggal. Satu orang di situ juga udah meninggal. Sampai akhirnya beberapa orang yang di dalam kapal, bahkan satu kapal itu langsung
terakhir tuh ditaruh di pulau diturunin pelan-pelan satu-satu di beberapa negara buat di karantina. Nah, yang kasihan itu ya orang-orang yang di dalam kapalnya kan. Jadi kayak mereka dievakuasi beberapa negara dan semua kontak erat yang udah pernah berhubungan sama mereka itu dipantau selama kurang lebih 42 hari. Nah, gejala awal itu demam, nyeri otot, lemes, sakit kepala, mual. Kalau memburuk bisa batuk berat, paru-paru, sesak napas sampai gagal napas. Nah, yang bikin kemarin media tuh khawatir sebenarnya gini ya guys ya. Ini kalau dari yang gue baca, orang me if I'm wrong ya, ini dari yang gue baca. Sebagian besar hantavirus itu nggak menular antar manusia. Hah? Nggak menular antar manusia. Apa iya? Ya. Saya kira. Tapi angka kematian itu juga cukup tinggi untuk Andes virus ini. 30-40% untuk yang gejala berat. Ya. Nah, tapi ini ya WHO dan juga CDC itu menegaskan ini tuh bukan kayak COVID ya guys ya. Jadi memang pemerintah ini juga bilang ya kita tetap tenang. Tetap tenang kalau misalkan memang ini tuh masuk. Tapi yang pasti apakah udah masuk ke Indonesia? Udah. Serius? Di mana? Udah masuk di beberapa kemarin tuh kayak diidentifikasi kalau nggak salah di Jakarta atau Surabaya gitu deh. Kayak udah masuk beberapa. Tapi langsung di karantina. Nah, yang gue respect ada salah satu orang. Jadi yang masuknya ini satu orang internasional ini dia tuh ke Indonesia dan dia setelah mengetahui temennya yang meninggal, yang di kapal itu temennya yang meninggal, ternyata dia tuh udah sempet ketemuan sama nih orang bang. Sebelum akhirnya dia perjalanan kapal. Oke, terus? Baru dia ke Indonesia. Nah, waktu pas dia tahu temennya meninggal, dia langsung lapor ke pemerintah. Oh. Temennya yang hantavirus meninggal karena hanta. Iya, yang di kapal. Jadi dia ngaku kalau misalkan waktu pas beberapa hari sebelum dia perjalanan kapal, dia ketemu dulu nih kontak erat sama orang yang meninggal ini. Makanya dia langsung setelah dia ngaku, akhirnya diarahin sama pemerintah, dia isolasi mandiri pak. Sebelum akhirnya dikontak sama pemerintah untuk dikarantina. Oh. Anjir, kembalikan Peduli Lindungi guys. Itu gokil sih. Sekarang Bayar tahu nggak itu website jadi apa sih? Iya tahu. Jadi apa sih? Jadi apa? Jangan nggak perlu di gimana ya? Nanti aja off stream. Nanti ada off stream. Pokoknya udah beda ya. TTP makan bergizi gratis. Emang ada itu? Ada. Kali. Ya mungkin. Ada. Untuk memantau ya. Nah yang pasti ya hantavirus itu sebenarnya itu buat ngasih knowledge aja sih bang yang di awal-awal. Maksudnya hantavirus ini yang pasti dia tuh ya menular, cuma menular itu dalam artian kalau misalkan lu memang antar manusia dari yang gue baca tuh kalau misalkan lu memang sering banget kontak-kontakan. Oh. Mungkin ya karena dia suami istri mungkin ada sedikit begini sampai akhirnya ya bisa menular. By the way, apa namanya? Ada yang ngomong katanya nama Hanta ini udah ada yang prediksi dari waktu zaman Covid. Nah kan udah lama hantavirus. Di lagu yang mana nge-DJ itu ada hantavirusnya. Iya. Sumpah. Satu virus kan disebutin semua virus di bawah tuh ada hantavirus. Konspirasi. Iya, The Simpsons, The Simpsons. Konspirasinya Gila, gitu. Konspirasi. Kata suatu hari nanti bakal ada abis Covid. Gitu. Anjir. Gila banget ya. Jadi keinget yang pas kita ngobrolin di sini deh. Yang kita bilang kita ya udah kita bisa apa anjir. Kita cuma dikontrol doang. Tuh Pas katanya kita bahas Covid ya. konspirasinya kata udah pernah ada. Tuh. Udah dari lama Tuh ada. kan udah dari lama ada. Udah ada cuma baru blow up sekarang. Tapi ceritanya sama gak sih? Aku tuh takut tau history repeat itself. Karena Black Death dulu awalnya dari kapal. Ah shit. Iya kan? Iya juga sih. Kapal dari Venesia nih. Bukannya Black Death dari ini ya sanitas yang buruk. Itu yang memperburuk. Tapi awalnya itu dari tikus kapal. Iya dari juga. tikus ke sanitasi. Orang sana tuh nggak pernah cuci tangan dulu kan. Bener. Gara-gara Sekarang itu. bayangin nih orang abad pertengahan ya. Mereka petani. Seharian nggarap ladang, puk keringetan. Mereka tidur aja nggak ganti baju, bajunya kerja lagi, pakai Iya, baju yang sama. Bisa loh kayak gitu ya orang bule ya. Mungkin karena belum ada distro mas. Enggak, karena mereka mandi tuh menurut mereka malah makin nyebarin penyakit. Iya, katanya mandi itu nyebarin penyakit dulu. Gila. Sampai akhirnya medis masuk, terus apa namanya? Kacau. Terus pokoknya tuh turun tuh gara-gara akhirnya mereka menerapkan mesin cuci lagi apa? Cuci tangan. Tapi kayaknya masih beratan corona gak sih? Kita nggak tahu sih. Apaan? Corona kayaknya lebih mudah untuk nyebar daripada hanta gak? Tapi Iya jauh. kalau Jauh, menurut aing ya jangan dulu dah. Jangan apa? Ini ekonomi kita lagi parah banget anjir. Iya men. Iya anjir. Kayak 17.500 fucking Kenapa crazy, abis anjing. kejadian yang kemarin US tiba-tiba ada hantavirus?
Kejadian mana? Ya. Nah, tapi kayaknya ini juga nggak terlalu blow up sih menurut Aing sih, nggak Kayaknya. separah itu sih kayaknya. Pokoknya akal-akalan barat. Akal-akalan barat mah itu tiba-tiba kemarin Pentagon ngeluarin. Ini mau dibahas sama Aing. Itu Si langsung botak nyambut. itu baru akal-akalan. Itu dia. Si Donald Duck. Donald Duck. Tapi sebelum lanjut, maksudnya inti dari itu adalah sebenarnya jaga kebersihan aja sih guys. Bener. Jaga Betul. kebersihan. Cuci tangan yang benar. Yes. Dulu kan pas Covid udah diajarin gini. Yes. Kalau habis Gini, kencing, gini. titik juga harus benar bersihnya serius. Bener. Ya, Pak. Ada yang pernah kena Covid gara-gara dia di WC umum kencing, Cok. Kenapa dilihatin bang? Apa sih? Udah bersih. Mana pernah ke WC umum? Di bawah Maksudnya apa WC-nya kayak sama dia mah. Maksudnya apa kayak Orang gitu? kaya bos. Gak kayak Justin Bieber, gak kayak gitu juga deh. Iya. Oke teman-teman semua, ini menarik banget ya. Ini adalah kita akan membahas pengalihan isu dari barat, oke? Jadi teman-teman beberapa hari terakhir ini ramai banget postingan antara yang dibilang sama Donald Duck ngelepas file UFO atau UAP ke publik. UAP namanya. UAP. Tiba-tiba muncul gambar-gambar aneh, objek silang hitam dan kemungkinan ada makhluk yang pernah tertulis di Alkitab. Ada ini nggak? Namanya Lil Nus. Ophanim. Ophanim. Opanim apa? Opanim. Makhluk yang pernah tertulis di Alkitab dan ada di file recordnya. Hah, yang mana bentuknya? Exactly, nanti gua kasih lihat guys. What the hell? Nah, jadi bentuknya itu adalah mata di mana-mana, roda bersayap, malaikat yang bentuknya bukan manusia. Apa Itu serafim bukan sih? Enggak, Ophanim. Oh beda guys. Opanim. Terus kalau alien itu bukan alien, tapi adalah sebuah interdimensional beings. Ada kemungkinan yang dimaksudkan file yang dirilis kemarin, ada beberapa itu bukan alien tapi interdimensional beings. Apa itu artinya? Artinya adalah makhluk dari dimensi lain atau dari dunia lain selain kita. Ada probabilitas. Nah, malam ini tuh kita bakal ngebahas itu. Namanya UAP aja sekarang. berarti bukan UAP, UFO. anjay. UAP. Nah, pertama-tama yang paling viral itu karena screenshot yang Donald Duck ngepost. Dia bilang Department of War has released UFO or UAP files. Ini yang janggal ya. Pertama, Amerika sekarang udah nggak punya lembaga yang namanya Department of War. Sebelumnya ada berarti. Udah berubah jadi Department of Defense sejak 1947. Oke. The hell? Nah, kalau presiden resmi bikin pengumuman, hampir mustahil salah nyebut nama kementerian sendiri, bener kan? Yes. Bener. So, terus dia ngetik juga di Twitternya, dia bilang what the hell is going on. Jadi kayak dia pura-pura role play gitu, ngerti nggak? Oh ya. Kenapa sih? Ada apa sih Trompet ini? punya Twitter? Punya anjir. Yang pegang siapa? Yang pegang Kontroversial siapa? bang. MS Breu. Paling kontroversial dia mah. Oh iya. Iya, paling wah, kontroversial. gila. Dia tuh kalau nge-tweet bener-bener gila. Apalagi waktu pas zaman yang baru-baru ini juga. Oh iya. Dia bener-bener bisa ngerosting pemimpin bang. Oh serius? Dia ngejelek-jelekin serius. Bad Bunny anjing, rapper yang Iya. di itu, Rapper Bad Bunny-nya dijelek-jelekin. di Super Bowl. Anjir bayangin kalau presiden kita kayak gitu. Bah. Tensi dikatain ntar. Tolong jangan autotune, saya nggak suka katanya. Jadi narasinya gini adalah foto itu ada kemungkinan dia manipulated restoration atau beberapa foto bukanlah foto yang asli. Nah, sekarang gua kasih lihat dulu fotonya, guys. Oke, coba Van. Coba. Sumpah itu mirip Sarafim anjir. Nah, Opanim. ini fotonya. Buset. Oh yang itu. The biblical multi eyes wheels like entities. Jangan diganti. Sorry. Tuh, Suka jadi banget ngeliatin kepunyaan lo Masya lo. katanya dia itu adalah makhluk yang muncul di Dead Sea Scrolls, The Book of Ezekiel. Oke. Jadi pernah dibahas di dunia sana dan itu salah satu yang muncul tuh lihat tuh. Itu kayak Sarafim Van, sumpah. Jadi katanya makhluk ini pernah tertulis dan muncul di filesnya UFO yang Itu dirilis mah kemarin. yang kayak ini. Apa? Biblical Angel. Angel. Iya, True Angel Yes. Bible kan. True Angel Bible kayak gitu kan? benar. Yang saya Nah, mata-mata terus banyak serem. jadi Pentagon UFO Files ini itu adalah fakta atau gimmick. Sekarang banyak yang disalahpahamin itu adalah yang terkenal banget dari Pentagon, Tic Tac UFO atau gimbal atau GoFast. Jadi itu kayak gini nih. Itu apa tuh? Nah, yang sering terkenal banget di Pentagon, yang dirilis adalah bentuknya kayak flying saucer. Oh, Atau piring terbang bahasa lokalnya, atau berbentuk seperti bel terbang kayak yang dibikin sama si Kumis. Yes. Ada ruko. The Glocke. Iya, Ada di Glocke. Nah, sekarang kenapa mereka disebutnya UAP, UAP? Karena mereka nggak tahu itu objek apa. Bisa jadi drone, glitch sensor, fenomena atmosfer, teknologi negara lain atau hal-hal yang belum teridentifikasi. UFO
itu disebutnya adalah si piring terbang ini UFO nih. Tapi Flying yang saucer. tadi kayak biblical angel itu masuknya UAP karena benar-benar tidak terdeteksi, tidak dikenal dan tidak ada yang menyerupai. Pertanyaannya kenapa sih fotonya hitam putih semua? Nah itu nggak tahu. Ditangkapnya sama kamera sensor. Iya. Ditangkapnya Bukan, pakai kamera iya, sensor. bukan bener, maksudnya bukan disengaja buat ditangkap di foto. Oh di sini ada, bukan. Jadi nggak sengaja aja. iya. Dan ini Kameranya kayak belum salah satu ini. foto pertama yang dirilis. Itu beneran apa editan anjir? Nggak tahu. Nah ini tuh katanya foto Kayak ada di folder Iya, file. iya. Sekarang apalagi AI udah canggih tuh. Tuh. Enggak, itu bukan. Gimana Kayak anjir? celing anjing. Itu bukan AI sih, itu kayak Bukan. CGI anjir. Kayak CGI ya? Atau enggak property Ayo, shooting goblok. gitu. Iya, kalau nggak property shooting. Property shooting. Si Bandi dia Ini tadi. tuh dirilis. Jadi fotonya di enhance terus jadi hasil Tapi itu gitu. kayak terlalu ini deh Van. Ini kayak daerah anjing. Daerah kecil. Anjing. Nah, jadi itu adalah beberapa file yang dirilis secara gambar. Karena ada berapa ribu file cuma laporan. Ada 2 sampai 4 ribu laporan seluruh dunia dari tahun 60 sampai 70 kalau mereka ngelihat sesuatu yang aneh di langit. Yang itu yang kayak bulat udah diliatin belum? Yang kayak bulat besi. Yang ada cahayanya dar di ujung. Bukan belum. Kayak itu yang ini deh. Jadi kalau dari yang gue baca itu ada satu yang gue suka tuh ada satu file yang mana dia nyebutin waktu pas pesawat ada lagi kejar-kejaran sama very hot object. Jadi ada Iya. ada objek yang panas banget bang. Dan dia kencang banget waktu pas lagi kejar-kejaran nih. Oh, Terus sempat. tiba-tiba dia boom, pecah. Jadi banyak. Oh, serius? Iya, ada file Oh, iya tahu. very hot object apa Tapi itu? yang jadi pertanyaan dari semua ini apa coba? Apa? Kenapa dia ngerilis files ini di waktu sekarang? Yes. Dan apakah itu hoax apa enggak? Dan apakah ini untuk menutupi sesuatu? Biasanya sih gitu ya. Yes. Biasa. Tapi kalau misalnya emang buat menutupi sesuatu, mereka berhasil, Van. Karena orang banyak jadi ngomongin anjir. Iya benar. Bener. Banyak yang jadi ngomongin kayak mungkin ada yang bilang ini caper doang apa. Jadi tapi ngomongin itu caper doang juga ngomongin tetap. Ya ini buktinya kita ngomongin. Pantas gak? Yes. Pantas paham gak? Paham. Ya kan? Bukan Karena- ngomongin tentang ininya apa gimana. Di waktu yang sama, waktu si Pak E ini dirilis filesnya, nggak ada yang ditangkap sama sekali sampai sekarang. Siapapun. Iya. Padahal rilisan filesnya udah banyak banget, gak ada yang ditangkap sama sekali, men. Dan mereka menuduh Michael Jackson anjing. Dia dulu tahun 93 dia nuduh Michael Jackson kalau Michael Jackson itu PDF kan. Iya. Tapi secara nggak langsung sebenarnya Michael Jackson berusaha melindungi anak-anak itu anjir. Katanya sih ada dungeon anak di inilah di Padahal di nggak ada. Neverland nggak ada. Crazy bro. Terus orang yang nuduh Michael Jackson PDF yang ngasih tuntutan secara hukum. Gila ya. Tapi karena apa ya? Karena mungkin topik soal alien ini terlalu seksi. Jadi gampang orang tuh jadi gampang lupa sama apa yang mereka lakukan di belakang. Bener. Karena sampai kapanpun selagi alien ini belum digendong sama orang, kita tuh bakal masih percaya sama kayak ginian. Tapi di Indonesia itu cuma ada di Pulau Alor yang bener Nah, turun. itu ceritanya gimana sama nih Pulau Alor? Pulau Alor itu alien turun tengah malam. Terus dikira orang Alor, wih ada bule pakai pesawat turun. Terus si orang ini tuh berpakaian warna silver, bermuka pucat, albino lah kayak Zidane. Kata warganya. Terus ada bule, terus katanya diculik satu orang dari situ Pulau Alor. Sampai warganya ngelawan, minta dibalikin. Lah, tapi si orang yang berbentuk alien ini tidak mengerti bahasa gitu. Iya. Jadi akhirnya ya udah dibalikin orangnya terus pergi. Syuk, terbang ke atas. Ada pesawatnya. Ada pesawatnya. Damn. Kayak ini UFO yang di Jepang itu inget gak? Ini bentuknya kayak mangkok. Iya kayak mangkok. Yang bukan bulat murni tapi Utsuro ada Bune. atas dulu. Oh ya Kodon Bakayaro gitu lah. Iya. Jadi bulat itu ada atasnya. Iya bener. Iya. Tahu. Katsuobushi ya? Utsuro Bune. Utsuro Bune ya. Kayak gitu. Terus alien yang kedua tuh di daerah Jawa juga. Alien tuh belum ada yang di Jakarta tapi Kenapa? sighting ya. Jadi Takut dikelakson. pasti. Gitu kan. Ribet. Pergi Apa gua. sih gitu? Apa sih orang gua di atas gitu? Dia itu alien yang di Jawa tuh hanya lewat terbang berkali-kali muter-muter. Tapi itu ada kekeliruan orang sebenarnya jadi di waktu yang sama Comet Halley itu Comet Halley. ada Comet Halley kalau nggak salah. Itu kata bikin sesek dada emang iya? Nggak tahu. Ada yang orang lihat Comet Halley sesek dada anjir. Itu mah mikirin tagihan bang. Ini dia. Anjing. Komet aja anjing. Ada probabilitas alien tuh beberapa ada teknologi dari negara yang nggak ketahuan aja. Bentuknya beda aja. Oh, Di dirahasiain. filesnya ada yang bilang kan Dirahasiain. karena US ini kan orang takut banget sama negara itulah komun
Iya, Negara iya. merah dulu tahun 80-an sampai 70 sampai 80-an. Mereka tuh menganggap itu alien atau enggak teknologi Rusia. Udah gitu aja. Soviet. Soviet. Jadi udah. Kita tapi bisa jadi iya kan? Bisa Iya. jadi emang pesawat apa bentuknya aneh gitu. Kayak pesawat itu yang kemarin yang US yang katanya AI padahal bukan. Emang ada pesawatnya kayak Oh. B2 bomber yang baru. Bomber yang baru ya. Apa sih namanya lupa Oh guys? iya, emang ada beberapa pesawat yang dirahasiain sih guys, nggak diupload di sosmed atau Iya. nggak diupload datanya secara global. Katanya ada probabilitas Dan itu. semoga kita tidak melihat pesawat itu ya. Kenapa emang? Berarti kan ya something anjing yang gede banget Bener. sampai mereka Tapi ngeluarin. kalau misalnya Iya sih, ada bener sesuatu terjadi kayak perang atau apa, mereka pasti mengeluarkan semua yang belum pernah kita lihat aja. Iya anjir. Itu anjing. Itu bahaya Itu sih. makanya. Dan semua munculnya di Kopo anjing. Kenapa di Kan Kopo? Kopo banyak. Makanya macet ya. Iya. Panas deh. Ada Ultraman juga lagi tidur kosmos. Kopo anjing. Cuman yang kemarin tuh yang ku pikirin itu kayaknya bener dah. Yang Jadi mana? si negara elang ini itu mereka tuh suka kayak gini. Kita punya pesawat tanpa awak loh yang bisa kenceng banget secepat ini. Terus pas negara lain bilang mana? Ya rahasia. Terus apa gitu? Iya, dia mereka tuh sering kayak banget gitu. Dan sering ikut campur urusan negara orang. Bener. anjing. Tapi Yes. ngeri sih. Mereka punya pesawat yang beneran bisa hovering kayak kemarin tuh ngeri banget. Tapi anjing. keren banget. Iya, tapi Keren keren. tapi ngeri. Keren anjing. banget. Jujur keren tapi ngeri banget. Sumpah. ADFX 01 karena sebenarnya tahun 60 tuh ada pesawat. Jadi sampai orang ada yang lihat katanya itu UFO, ternyata itu pesawat yang disiapin sama US yang bisa nyentuh hampir 11.000 km per jam. 11.000. Anjing, Tapi kenceng akhirnya banget. dia dibikinnya tuh semi misil gitu. Pesawat yang semi misil tau nggak? Gak ada orangnya berarti. Nggak ada. Buat kamikaze Bawa. gitu. Gak bisa orang kalau Iya, buat kalau kamikaze. misalnya bawa kecepatan segitu mati dulu sama GeForce gak sih? Oh, Iya, gak kuat ya, anjir. gak kuat ya. Tapi ternyata bentuknya kayak pesawat. Sebenarnya misil doang kali ya sebenarnya. Terus orang Gimana lihat itu ya? ternyata UFO, ternyata bukan anjir. Ya pokoknya intinya Mach 2 tuh sebenarnya udah tembus ya. Mach 2 apa Mach 3 yang udah tembus? Gak tahu. Itu Mach. teknologi kita nggak tahu. Mach itu kecepatannya kan. 3,2 Mach. Ya, Mach. naik, Berarti guys. di atas 3.000 km per jam. Buset. God damn. 9 Mach. Kalau Fandi Maksudnya 1 Mach. enggak, maksudnya mereka bikin pesawat yang sekenceng ini tuh sebenarnya buat nakutin apa buat gimana? Katanya sih buat kayak ngejar UFO ya. Gak mungkin ah. Ya kan ke rakyatnya ngomong gitu. Iya sih. Pasti aslinya entahlah. Pengen cuma orang itu kayak Kata gua apa coba? Apa? Dia bikin ini anjing yang ngendalin cuaca. Pengendali cuaca. Iya. Ya kan? Apa Iya. sih dulu nama teknologinya? HARP. Harp. oh. Yang bisa Gue lebih percaya itu anjing. Jadi ada apa yang bakalan berubah kalau misalnya kita sudah mencapai kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa ratus ribu kilometer per detik gitu. Jadi kecepatan cahaya itu kalau dengan kecepatan cahaya kita bisa ke Jupiter cuma dengan waktu 46 menit. Jupiter kecepatan cahaya. Tapi menurut Einstein, teori relativitas waktu ketika kita berangkat ke sana, semua yang di bumi akan menua beberapa ratus tahun. Oke. Iya. Menurut teori relativitas waktu. Tapi ada yang komen katanya hal itu bisa disingkatkan, bisa dihilangkan. Dengan cara Ada problem solvingnya dengan cara ultra warp. Oh. lebih mungkin waktu diginiin. Betul. Anjing perlu Jason sih men. Jason itu. Nah itu Bangsat, iya, ini ini. gue nggak paham, gue cuma paham Iya, mesin iya, doang. iya. Katanya masalah karena kan kecelapatan karena kan kecepatan itu kan lurus kan, berbanding lurus ekuivalen kan. Nah tapi kalau dengan warp yang di mana ruangan itu bisa dilipat Di UIN. kan jadi gini, dari gini jadi gini kan, ya kan? Berarti nembus. Iya, kan. iya. Nah, Tapi itu gak akan mungkin kejadian sih. Gimana caranya? Kita aja nembus kecepatan waktu cahaya tuh itu nggak gimana mungkin, anjing? nggak mungkin juga. Satu-satunya yang bisa menembus kecepatan cahaya cuman partikel listrik doang. Berarti Bandung Jepang berapa menit? Wow, 2 menit. enggak lah, cuman berapa detik? Masa iya anjing? Iya. Iya. 0, malah. Ke Jupiter 46 menit. Bandung Jepang mah berapa detik anjir? Anjing. Langsung. Pintu kemana saja dong itu? Abis itu geter seluruh tubuh. Tapi katanya, mana tahu nggak yang teori ini soal orang yang dipindahin ke tempat lain itu apa namanya? Teleportasi. Teleportasi. Kalau misalkan teleportasi itu terjadi dan bener, kita secara roh tuh nggak tahu kemana. Tapi Iyalah. tubuh kita pindah ke sana. Bener. Siapa tahu di sana tiba-tiba sisa tubuh kita yang membeku. Tahu nggak teleportasi sistem yang Sebenarnya. yang kalau bisa diterapin tuh apa? Apa? Orang dihilangin sampai molekul-molekul sampai DNA-nya hilang. Dan orang itu dirakit Betul, orang itu dirakit ulang. ya molekulnya Dirakit tuh ulang, dirakit bener. ulang Bener. di Sebenarnya tempat lain. jatuhnya dibikin baru. Jadi itu bukan Fandi lagi guys, tapi Fandi yang Ipun satu. itu Ipun. Ipun anjing. Jadi bukan Fandi yang Iya kita ya, kenal, bener itu juga. udah beda Fandi. Makanya Iya sih. Makanya ulti Sifat. cyber tuh nggak make sense anjing. Ada hubungannya Apa tiba-tiba ngobrol. udah siap?
Nah, kayak cloningan, bener kayak cloningan. Sifatnya juga hilang kayak dong berarti. cloningan, betul. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Teleportasi yang diterapin realitas itu adalah reinkarnasi. Benar. Simpelnya gitulah. Oh, I see. Gue kalau kayak gitu gue malah mikirin lo yang series Black Mirror, nonton nggak bang? Black Mirror Yang mana? San Junipero. Lu suka? Yes. Anjing itu bagus banget. Itu the best. Jadi Kesadaran manusia dipindahin Iya. ke sebuah server. Kesadaran mana? Ya. Dipindahin ke server dan mana menjalani hidup di komputer Ya. sebagai server. Sebagai Tapi di luar udah nggak ada jasadnya tuh, jasadnya udah mati aja man. Oh, kayak ini kayak yang di Winter Soldier, Dr. Arnim Zola punyanya ini. Jerman. Itu jadi ada ilmuwan pinter jalan perang, otaknya diselamatin tapi orangnya udah mati. Oh iya yang jadi server. komputer ya. Iya. Nah ini kalau ini tuh kita kayak sadar tapi kita di dalam dunia yang berbeda gitu bang. Jadi dia tuh umurnya 60 tahun 70 tahun yang udah mau meninggal gitu, terus dimasukin ke dalam situ, lu jadi 19 tahun selamanya aja. Iya. The fuck? Buset, tapi bisa mikir loh. Lu sadar? Bisa. Badannya Badannya awal tuh kita bisa masuk nih. Misalkan kita udah sakit-sakitan nih. Jadi satu lembaga gitu, jadi kita dikasih alat ya, terus kita masuk. Terus kayak kita suka nggak nih tempatnya? Oh suka nih. Yaudah akhirnya kita tanda tangan kontrak. Terus disuntik mati. Kalau nggak waktu pas mati yaudah dipindahin langsung. Pindahin. berarti jasadnya dibuang. Ya dikubur. Maksudnya dia udah nggak mikirin dunia lagi bang. Tapi Tapi Alam. dia hidup selamanya dalam situ. what the hell, anjing, aneh banget Coba. bangsat. Iya. Black Mirror. Dan itu tuh, tapi dia punya perasaan. Iya. Karena kenapa dia akhirnya mau hidup di situ? Dia ketemu cewek yang dia suka di situ. yes. Dia lesbian by the way. Dia ketemu cewek yang dia suka di situ. Terus pas bangun, ternyata lesbianan dia di dunia aslinya tuh udah tua, udah gak bisa ngapa-ngapain. Oh, di Sao kayak gitu juga katanya. Oh, oke. Ternyata pas masuk ke servernya mereka hidup lagi dan selama-lamanya itu di eutanasia dia. Euthanasia. Nah, itu masih Mana kalau misalnya bisa kayak gitu mau milih di mana, Van? Di servernya. Aing nggak mau di satu kota sih. Aing pengennya bisa keliling dunia terus di server itu. Tapi kalau misalnya Mati lampu. terlahir lagi, Mati lampu. terlahir lagi. Mana mau di mana? Di kotanya apa? Monaco lah. Kenapa mau Gak ada pajak anjing. bangsa. Ya hello. Terus mobil mewahnya banyak. Terus tetanggaan sama artis. Emang iya? Orang miliuner semua di Monaco. Iya juga sih. Oh iya, Van. Iya juga. Oh, iya, Iya. Iya, Cok. Kemarin gue diceritain bang, jadi teman gue ada yang abis dari Monaco, dia Sombong. bilang enggak, kenapa sombong anjing? Orang apa sombong? Orang disuruh cerita ya. Kan dia yang ke Monaco. Ya udah. Ceritain, jadi Monaco bang, isinya tau nggak? Cewek-ceweknya itu yang mukanya di botox full, yang Botox? yang bibirnya udah kayak apa? Kayak onta dong. Ya kayak onta, yang botox full, yang pantatnya gede banget, badannya begini, terus dodolnya gede, Anjing, terus bang. cewek-ceweknya kayak gitu, terus gandeng sugar daddy. What the fuck aja? Ya, full kayak gitu. Tapi di sana kalau misalkan sekalinya ngeliat orang normal adalah ketika jadi dia ngeliat ada orang turun dari sports car kayak Ferrari gitu depan hotel set. Ini mungkin bisa coba sih bang. Turun pas depan hotel dia buka pintunya kan naik tuh set. Nah dia ngeluarin sepatu. Jadi dia di dalam mobil pakai slipper. Dia ngeluarin sepatu, kakinya dikeluarin terus dia pakai sepatu dulu nih set, set. Dia naruh kunci. Terus baru barang-barangnya diambil-ambilin sama ininya. Bellboynya. Kayak Dia masuk. Toto Wolff tuh. Iya, Dia Toto liburan sama Wolff. keluarganya pakai AMG1 anjing, Iya di Monaco gitu. yang itu gila anjing. Mesin F1 AMG1 tau gak? Serius? Iya, di Monaco dipakai sehari-hari anjing. Dimasukin ke mobil apa? Lu masukin ke mobil sport. Mesinnya? Iya. Mobil apa? AMG1 AMG1. namanya yang kasih lihat. Bentuknya kayak McLaren F1. P1 ya, McLaren P1. Gila. AMG mah bukan Mercy ya? Iya, tapi ini. Blok. Ganteng banget ya. Anjing kayak Pagani bangsat bentuknya. Iya, Pagani. Bagani Huayra. Pagani Huayra. Mirip, tapi enggak sih gantengan AMG1. Tapi tempat kayak gitu tuh nyaman gak sih buat Lu ditinggal? mending di Monaco apa di Saranjana kalau bisa milih? Saranjana sih. Exactly. Saranjana sih. Kenapa Saranjana anjing? Tahu dia yang milih kan? Iya kan Kenapa milih kan Saranjana? milih kan. Saranjana, Ji. Hah? Kenapa Saranjana? Karena aku belum tahu di Monaco ada apa. Ya kan lu diakhilin lah. Enggak emang lu tahu di Saranjana ada apaan? At least aku baca sih sesuatu sih. Bangke. Tapi enggak sih. Apa ya? Indonesia tuh negara yang enak sih. Iya. Udah sebenarnya Indonesia tuh udah cukup, Wi. Indonesia Sebenarnya, tuh salah satu aing teh bersyukur menjadi orang Indonesia Yes. besar di sini. Makanannya enak, orang-orangnya Benar. baik, orangnya Makanannya ramah. enak. Terus orang-orangnya lucu bercandanya. Terus ada tragedi atau masalah besar tuh mereka
Betul, tapi ada Gotong royong. masih aja ada yang ngeselin aing sih. Itu mah pasti kan. Cuma kita tuh harus masih bersyukur. kesel. Gue kemarin dari Thailand ya, gue bersyukur banget lahir di Indo anjing sumpah. Kenapa? Wah nggak bisa sih, udah panjang lah pokoknya. Intinya I'm proud to be Indonesian. Betul, proud sih, tapi Proud aing masih ada aja. yang kesel aja. Pasti kalau yang Pasti, bikin kesel itu bikin kesel pasti. pasti. Itu mah kesel banget aing anjing. Kita negara nggak pernah ngambil lahan negara orang, Ya. nggak pernah perang bertahun-tahun berusaha ngambil negara orang kayak Iya. putih biru. Iya. Kita nggak pernah ada konflik yang kayak gitu ke negara orang. Orangnya masih sedikit banyak peduli. Kita nanam kayu sama batu jadi tanaman, jadi singkong. Tapi anjing. sama negara asli mana yang lebih enakan mana di sini apa di sana? Goblok lu. Aing Indonesia anjing. Seriusan, itu yang biru putih tuh kan. Ini udah biru putih. Ini Williams anjing. Kemarin tuh ada satu kasus badut bang. Again. Yes, tapi di Indonesia. What the fuck? Di Badut? mana anjing? Ya, Badut. di Mojokerto. What do you mean? Badut ngebunuh. Badut sulap, badut yang sewa-sewaan tuh. Enggak, Anjing, bukan. gue sering liat badut kayak gitu malam-malam sih. Tapi dia yang pakai depu gitu-gitu. Jujur kasihan. Iya. Tapi creepy Nah, ya. iya gara-gara kita udah ke dokter Gue gini. pernah lihat jam 4 pagi San. Jam 4 pagi sih anjing sih bang. Dari mana dia? Demi apapun di Bandung, masa nggak pernah lihat sih? Gue waktu itu beres ngopi sama anak-anak kan, jam 3 apa jam 4 pagi gitu. Baru ambil mobil gue. Terus apa namanya? Jalan lagi Mobil apa? sendiri. Ada lagi lah udah ya. Lagi jalan sendiri, terus apa namanya? Di bawah Pasopati ada Winnie the Pooh ya. Iya. Megang balon lagi begini. Oh iya Ah, kasihan. sih serem bang. Dia enggak serem, Bro. Dia Kasihan. dia Itu kasihan, Mas. jualan dengan harga seikhlas ya. Oh iya kalau itu. Jual balon harga seikhlas. Oh, tapi 4 pagi. Makanya gue tuh mikir Ya, kayak karena dia enggak ada tempat Iya, tinggal. iya, iya. Kasihan, men. Oh, itu iya, kasihan kasihan sih. banget. Masalahnya ya aing kan cashless ya kemana-mana. Heeh. Jadi dia pikir kayaknya harusnya megang nih 5 juta, nah 1 juta mah di mobil. 5 juta terus itu jauh banget sih 5 juta. 5 juta udah UMR Jakarta. Ngapain mana bawa cash UMR Jakarta anjing kemana-mana? Van taruhlah 10.000 Biar banyak bagi-bagi gitu di rezeki. belakang. Oh, Bagi-bagiin. iya. Aing tuh cashless karena di sini kan gak ada tukang parkir, gak ada apa kan. Pakai ini semua. Ya, bener sih. Kalau di Bekasi banyak tuh. Kayak yang udah badut harus gitu. kayak udah harus bawa sih taruh 5 Iya juta sih. malah taruh lah. Kasihan ya. Apa. Iya, tapi Kadang ngeliat mereka di lampu merah Nah, gitu-gitu. ini badutnya badut apa, San? Badut penghibur yang lu lihat bang. Kayak yang lu lihat. yang jadi- mereka di pinggir jalan gitu. Iya, yang di pinggir jalan. Jadi gini guys. Jadi ada badut penghibur yang apa? Yang suka yaudah menghibur kayak di jalan-jalanan gitu ya. Badut yang pakai maskot gitu. Itu di daerah Mojokerto. Gue baca. Di mana dia ini itu baru aja ngebacok ibu mertuanya. Anjir serem banget. what? Yes. Badut maskot tuh berarti bukan badut yang disulapin kan? Ya maksudnya yang di Disewa, make upin disewa. kan? Bukan. Ada badut make up. Nih. Disulapin. Jadi dia ini guys, dia nih kan dia sempat cekcok sama istrinya, ya kan. Jadi dia singkat cerita si seorang badut ini baru ditangkap, dia menyerahkan diri lah waktu pas dia kabur. Dimana ternyata dia itu baru balik pulang dari kerja, cekcok sama istrinya di satu rumah. Jadi dia udah pisah ranjang lama bang, udah pisah ranjang lama. Waktu pas cekcok sama istrinya, ibu mertuanya masuk. Nah, kalau misalkan dari pengakuan dia, ibu mertuanya ini memang sudah sering ikut campur ikut urusan rumah tangganya. Oh. Sampai akhirnya si badutnya ini itu dia nggak itu notif gua. Si badut Kirain apa? Kirain ada alien kocak. Iya, cok kaget gua. notif tidur. Nah, si badutnya ini ngambil pisau dapur, terus akhirnya nyerang ibu mertuanya sampai lehernya tuh digorok. Kesel. Lehernya digorok, tewas dong. Tewas. Nah, si yang istrinya yang merupakan korban KDRT ini itu tuh sekep dulu di dapur beberapa lama sampai akhirnya minta pertolongan sekitar. Dia sempat kabur bang ke daerah mana ya? Bentar. Dia ngelakuin tindakan itu pakai maskot. Enggak, Oh. maksudnya dia memang pekerjaannya seperti itu. Oh, oke. Nah, dia sempat kabur bawa atributnya. Anjing. Tetap bawa atributnya. Fuck terus. Dia tetap bawa atributnya sampai akhirnya dia kabur ke suatu tempat. Itu kabur ke mana ya guys? Baru dia menyerahkan diri. Hah? Menyerahkan diri ke kepolisian. Ya pasti ketakutan lah. Maksudnya ya dia tahu ini bersalah. Nah, plot twistnya kenapa gue membahas ini? Jadi ternyata si istrinya ini bang itu udah sering selingkuh. Oke. Iya. Sering selingkuh sampai kabarnya kalau misalkan dari pengakuan si badut ini, si istrinya ini adalah orang yang
jadi dia udah selingkuh berkali-kali dan nggak mau ngurusin anak. Jadi dia punya anak bang. Damn. Anaknya ini sering dibawa kalau lagi ngebadut. Anaknya sering dibawa dan istrinya ini nggak mau ngurusin si anak ini kalau nggak dikasih uang bulanan, nggak dikasih uang bulanan yang cukup buat belanja. Nah kemarin banyak banget media-media yang nyorot kayak anjir kasihan banget. Jadi banyak yang support bang, support I feel you Pak Badut kayak gitu-gitu Tapi kan. kenapa jadi ibunya yang kena San? Ibu mertua itu. Ibu mertua kan lagi ribut, ibu mertuanya masuk bang. Ya, itu crash out itu. Ya kan, jadi sebelumnya tuh pokoknya waktu pas si Badut ini datang nih, dia tuh ngajakin hubungan badan. Iya. Istrinya, Ke tapi istrinya nggak istrinya. mau, Nggak dicekcok, mau. ribut, Cekcok. sampai akhirnya ibu mertuanya masuk di gorok. Anjing. Nah cabut nih, pokoknya singkat cerita, banyak kan kemarin yang bilang kayak yang gue liat kayak awalnya gue juga kepancing tuh bang, anjing selingkuh ya, maksudnya istrinya selingkuh, terus sampai akhirnya ya dia ngebacok ibu mertuanya, ya karena emosi juga, banyak dong simpati tuh ke Badutnya, kayak wah pada benerin gini lah. Gue baca bang, ternyata yang chaos adalah si Badutnya, menurut pengakuan dari keluarga, si Badutnya ini ternyata orang yang memang dari dulu sudah kecanduan judol. Kebelet depo. Kebelet depo anjing bahasa. Kalau ini dari pengakuan keluarganya, pengakuan keluarga korban. Dia kecanduan judol dan si Badutnya ini, dia itu si bapak Badutnya ini, dia itu suka maksa anaknya untuk ngikut karena menurut dia anaknya ini bisa ngebawain lebih banyak duit. Kasusnya ini jadi kompleks gara-gara si Badutnya ini bilang kalau misalkan istrinya ini dia tuh punya utang COD banyak bang, Anjing. sampai 3,5 juta. Oke. Sampai 3,5 juta. Jadi istrinya suka belanja beli sampai akhirnya dia stres baru dia ngelakuin kayak gitu. Sedangkan dari pengakuan keluarga yang si Badutnya ini ya dia Kebelet depo. iya udah punya Anjing. Tapi yang Apa? bener yang mana aslinya? masih sedikit Oh. karena kasusnya masih baru Masih baru banget. Cuma yang pasti tuh gue pengen ini biar pada tahu ya, maksudnya biar pada tahu gara-gara kemarin tuh banyak banget yang kayak benerin Badutnya. Jadi kayak pada empati gitu ke Badutnya. Pada bilang kayak Jodoh lagi. iya, iya bayangin nih kalau misalkan kita nggak tahu tentang background yang si Bapak Badut ini dan dipasang di framingnya itu ya si Badut ini tega membacok ibu mertua gara-gara istrinya nih ketahuan selingkuh udah lama, sedangkan Badutnya ini panas-panasan kerja sama anaknya. Itu kan pasti kan sedih ya? Ya. Bener juga, media itu ternyata bisa merubah sudut pandang orang ya. Bener. Iya, anjir. Gitu guys. Udah dari dulu gak sih media tuh kayak gitu? Kayak untuk sekarang apalagi ya, media sosial sama media berita itu dengan mudahnya ngedrive Propaganda. bener Propaganda. Betul. Dan menurut mereka bad news it is a good news. Jadi semakin Benar. buruk berita itu Bener. semakin seksi di Buat mata mereka. orang. Yes. Karena mereka jatuhnya netral. Yes. Bener, jatuhnya Betul. kan itu. Nah ini kan yang ada di berita gitu. Ya. Bad marketing di marketing. Itu sebutannya a Streisand effect. Streisand Fenomena seseorang berusaha menutupi, menghapus, menyensor informasi tapi menyebarkan informasi atau menutup informasi yang lain yang tidak penting dibesarkan sehingga informasi yang nyata, asli atau informasi yang penting itu tidak tersebar, ngerti nggak? Oh, oke. Streisand effect di media namanya. Sering banget kok kayak gitu. Semakin dipaksa ditutup semakin viral sometimes. Oh gitu. Iya. Jadi udah lama nih aku tidak membahas soal middle age ya. Anjay. Jadi pada saat middle age dulu guys, ada paus nih. Dia tuh udah meninggal Sen. Udah dikubur. Oh, Tapi paus. tiba-tiba dibuka kuburannya, dia diadili. Padahal dia udah mati. Bentar, ikan paus. Enggak, paus. Paus. Gereja. Oh, paus gereja. Ya. Jadi ini adalah kisah tentang seorang paus atau pengadilan paus namanya. Dia namanya Paus Formosus Berarti dari ini ya, Vatikan ya? dari Roma. Dari Roma. Aja. Paus Formosus. Dibala. Di mana dia tuh meninggal pada tahun 800-an. Dan dia tuh sebenarnya paus yang berpengaruh saat itu. Sebelum menjadi paus, ia sempat dikucilkan oleh Paus Yohanes VIII. Jadi politik dari pemerintahan gereja itu udah kental lah, udah saling senggol gitu. Senggol. Atas tuduhan ambisi kekuasaan dan pemegang jabatan di lebih dari satu tempat secara bersamaan. Jadi si Paus Formosus ini dicurigai punya jabatan paus di tempat lain. Harusnya nggak boleh. Oh, nggak boleh Nggak double boleh rangkap jabatan. jabatan. Bener. Jadi harus fokus pada satu tempat. Ya udah kamu menyebarkan pengaruh di sini aja. Nggak boleh di lain-lain. Kalau di lain-lain berarti dia nyari untung.
Gak boleh gitu. Namun pengucilan itu dicabut oleh penerus berikutnya hingga akhirnya Formosus sendiri naik tahta kepausan. Meski masa jabatannya terus diwarnai perselisihan, tapi Paus Formosus ini masih disukai oleh masyarakat karena dia tuh pintar ngomong. Pokoknya jago gitu. Setelah Formosus meninggal secara alami, ini alami ya, dia nggak diracuni atau apa, meninggal umur ya karena umur pada tahun 896. Suksesi kepausan berjalan sangat cepat hingga jatuh ke tangan paus lain bernama Stefanus VI. Didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu oleh Paus Stefanus yang secara teknis melanggar hukum gereja karena memegang dua jabatan, Stefanus VI ini pengen paus sebelumnya diadili karena menurut dia, oh gak boleh meskipun udah meninggal harus diadili. Kata Stefanus, aneh. Tapi karena dia itu pengen dicap oleh warganya pengen suci banget dan mematuhi semua aturan, akhirnya tahu apa yang terjadi? Kuburan Paus Formosus digali. Hanya untuk mengadili Paus Formosus. Anjing. Udah digali aja, diambil. Nah, maksud gue diadilinya gimana? Nah, setelah tubuhnya diambil oleh Paus Stefanus VI, dia tuh si Formosus tadi didudukin di tempat singgasana. Anjir, bukan sisa kerangka doang ya? Ya gitu deh. Terus dengan badan sebenarnya masih ada dagingnya, tapi ada itunya mau dissolve tubuhnya udah mau dissolve ke iyalah tanah. pasti udah diurai kan? Iya udah terurai habis. Terus dipakain baju. Oh gila anjir. Dipakain baju keuskupannya dulu. Pokoknya dia kayak masih hidup aja, dianggap masih hidup. Dan anehnya adalah si paus yang udah meninggal ini masih diberi pertanyaan dan disuruh jawab. Jawabnya gimana? Siapa yang jawab? Gak bisa dijawab dong. Ya udah diam aja, berarti kamu tidak mengakui ya Pak? Gitu. Anjing, itu satu pengadilan make anjing. Akhirnya narkoba next level anjing. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Formosus bersalah atas semua tuduhan. Orang nggak bisa jawab. Gitu. Terus Itu kalau meme you don't say anjing. Iya, sehingga seluruh kebijakan dan masa kepemimpinannya dinyatakan tidak sah. Orang nggak bisa jawab gimana? lagian juga udah nggak ada juga kan? Udah nggak ada. Sebagai bentuk penghinaan, jubah kepausan Formosus dilucuti dan 3 jari tangan kanannya itu dipotong. Kan udah terurai juga Ji. Masih ada jarinya. Aduh kasihan banget dah. Dipotong. Anjing. Jenazahnya sempat dikuburkan kembali, namun tak lama kemudian digali lagi terus dibuang ke sungai sebagai bentuk penghinaan. What the fuck. Tempat pembuangan bagi para penjahat yang paling dibenci di Roma itu tuh mereka punya sungai khusus tempat mereka buangin penjahat paling kejam, namanya Sungai Tiber. Nah, paus itu sebagai bentuk penghinaan dia dibuang ke Sungai Tiber, padahal udah dikubur, tangannya dipotong, ya udah dibuang aja. Meski dibuang secara hina, jenazah sang mantan paus tersebut akhirnya ditemukan dan diselamatkan secara diam-diam oleh seorang biarawan atau nelayan setempat. Karena menurut dia ini nggak adil. Gimana cara dia dinyatakan bersalah karena hanya karena dia nggak bisa jawab karena udah meninggal. Terus gimana, aneh kan? Tindakan keji Stefanus VI ini memicu kemarahan besar rakyat Roma yang menganggap pengadilan tersebut sebagai tontonan cabul dan menjijikan. Iyalah anjir. Karena selain dia jarinya dipotong, bajunya dilucuti, tapi juga dipertontonkan. Terus juga ya pasti ada orang yang suka dengan melihat mayat. Nekrofilia. Yes. What the hell? Pastilah. Stefanus VI akhirnya digulingkan, dipenjara dan dicekik sampai mati. Anjir. Pada Agustus 897. Anjir hukum matinya kayak gitu. Dicekik. Serem amat. Agar meninggalnya pelan-pelan. Anjing itu sakit. Sakit. Sementara para paus berikutnya berusaha memulihkan stabilitas gereja dan memulihkan nama baik Paus Formosus karena terbukti dia tuh memang double jabatan, tapi dia di jabatan yang lain dia tuh tidak paus tapi hanya membantu. Gitu teman-teman. Cerita aneh yang sangat-sangat crispy banget ya. Orang gila zaman dulu. Itu aneh anjing zaman. Untung kita gak hidup zaman itu sih. Medieval aneh-aneh sih. Tapi aku jujur ya, kalau misal tadi Bang Fani bilang kalau misal dilahirkan kembali mau di mana? Aku pengen di Middle Age sih. Di mananya? Di Roma atau enggak di Italia. Oh. Kayak di sana tuh meskipun kotor tapi orang-orangnya tuh berbudaya. Gak tahu ya. Kayak aku yang aku baca tuh mereka ya culture banget ya orang ya. Gua Tiba-tiba Black Death aja. Gua kayaknya Tokyo tahun jangan deh, ada nuklir. Tokyo tahun Ya juga. Dia top sih anjing. 45. Ya juga. Kyoto deh, Kyoto.
Kyoto 5 tahun 5 Agustus di Hiroshima kan. 80. Besoknya Oh, habis. 80. EO 80s. Gue juga pilih gitu lah. Kyoto kayak mancing-mancing aja. Kalau nggak berburu-buru di laut, berburu-buru di hutan. Kalau enggak Jujur Miami 1980-an sih. ya Anjing, Miami Vice. Iya kan? Miami Vice. Vibes-nya kayaknya kalau enjoy enggak banget. Phoenix. Tapi salah gaul narkoco ya. Ya, gimana? Miami 80-an sih. Kalau enggak Daerah-daerah pinggirannya deh, pinggiran Iya. laut. kalau enggak Phoenix sih gua. Phoenix itu di mana? Phoenix tuh Phoenix dan di Arizona. Arizona ya. Gila. Phoenix Suns Devin Booker. Phoenix daerah USA Tengah itu. Tapi kenapa Jepang tahun 80-an, Bang? Why? Itu city pop, bro. City Oh, pop. iya. Kayak the central of the world city pop. Iya. Terus kayak semua kultur sama lukisan. Ada lukisan yang orang satu orang ini dia ngegambarin city pop sampai seluruh dunia merasa 80-an tuh eranya ada di gambar itu. Sebenarnya nggak usah 80 Arts. juga sih, 92.000. Oke, retro vibes. Semua konsol pertama Ya, antri anjing. PS. Iya ya. Iya. Orang-orang kemana-mana pakai Walkman. Ya. Gitu-gitu ya. Ya, ya. Fuck anjing. Zaman Nintendo lagi berjaya-jaya Antara ini. itu atau Majapahit aja sih. Majapahit terlalu ini sih, Mas. Karena kayaknya agak gabut gak sih kalau lo terakhirnya kaya ya Iya, di iya. Majapahit kayaknya agak gabut deh. Tapi bisa ngelakuin semuanya. Iya gabut kan? Iya, Maksudnya gabut. lu nggak kerja kagak gue kerajaan. Kalau di Gua Amerika, close friendnya Gajah Mada men. itu kan tahun dulu nggak ada close friend. Iya kasarnya lah. Kalau di Amerika ada Blockbuster, Blockbuster. Ini sih Toy Story, Toy R Us. tapi Toy R Us. 80-an tuh kayaknya the best deh. Kayaknya enjoy Gua banget lah. kalau misalkan di US 90-an. kalau nggak 80 90-an di Manhattan. Daerah-daerah jazz bar gitu. Anjing. Itu Oh kayak damn. anjing. Kalian pernah ngerasa ini gak sih ngelihat video apa foto zaman dulu terus kayak ngerasa nostalgia padahal kalian gak hidup di zaman itu? Ya. Iya anjing. Gara-gara perasaan. Gara-gara kita nontonin film yang vibe-nya sama kayak foto itu. Iya ya. Jadi pengen kayak Bisa aku jadi. nonton ini Sex and the City. bukan. American Pie. Pokoknya aku tuh pengen pergi ke Amerika zaman dulu terus pergi ke arcade. Oh. Kayaknya Wolf seru. House. Ini Pixels film Pixels. Oh. Seru sih. Ya Pixel seru gila. Seru banget. Arcade orang main game bareng-bareng. Terus udah pulang balik gak main game lagi. Makanya gue suka banget San Junipero anjing. Iya. Itu kayak 85 kan. saya vibes-nya harus ya. nonton sih. Oke gitu. San Junipero. Junipero. Van, lanjut Van. Oke. Silakan. Ini ada sedikit trivia doang ya. Satu trivia, satu informasi yang gue sampein. Jadi di sini ada rilisan dari orang luar negeri, by the way, ada orang luar negeri dan dia sebenarnya website dari Belanda. Dia merilis file namanya The Most Haunted Location in Indonesia. Yang pertama adalah Lawang Sewu, known as the Building of the Thousand Doors, Oh. atau adalah yang terisi 1000 pintu. Simpel aja. Dia dibangun 1904-1907 dan waktu Perang Dunia II itu dipakai buat Jepang menjadi semi penjara. Oke. Selanjutnya adalah ini gue agak bingung nggak tahu kenapa mereka milih ini Jeruk Purut, Jeruk purut. pemakaman Jeruk Purut. Jeruk purut tuh katanya emang horor Van. Katanya. Ada orang yang orang yang naik kuda nggak pakai kepala kan, baron siapa gitu namanya. Iya katanya di situ tuh hantunya yang ada adalah a Dutch Christian pastor intervene. Dutch Christian pastor Dutch namanya. Christian pastor namanya. Suka terbang-terbangan. Terus ada orang yang pernah mau nyerang atau menghabiskan orang bernama Lasmi di sana. Lulu. Terus ada beberapa yang pernah ditemuin jenazah nggak ada kepala dibuang ke situ. Iya gitu. Terus katanya sampai sekarang masih suka ada yang lewat-lewat tanpa kepala di Jeruk Purut. Di Jeruk Tapi nggak juga karena udah banyak lampu. Itu dekat rumah Bang Rijat. Oh. Iya. Jadi kayak Itu tempat pemakaman umum atau TPU gimana? Dulahan. Iya, jadi TPU kayak- Jeruk Purut. Iya ya, Oke. Dulahan. Tahu Dulahan nggak? duluan nggak tahu. Satria yang nggak punya kepala Ah ya kayak gitu. dan naik kuda. Katanya sih di sini sampai ada offering kalau kesurupan di Jeruk Purut di websitenya. Kita harus ngasih cigars, palm sugar sama black coffee. Anjing. Sama yang klakson 3 kali itu di mana ya? Casablanca. Casablanca. Terowongan Casablanca. Terus selanjutnya adalah lubang buaya. Oke. Katanya karena historisnya yang gelap, di situ juga lokasinya dulu sebelum ada historis gelap itu memang ada perkebunan yang sering terjadi hal-hal yang lah katanya. Dan ini menarik ada nama Bandung disebut. Taman Maluku, Patung Pastor. Yang mana itu? Ini Patung Pastor Taman Maluku yang Itu deket salah satu yang horor juga. katanya di Indonesia salah satu kata orang paling Belanda, berharga. kata orang Belanda. Patung Pastor itu Itu dekat Saparua, Cok. Ya tahu. Pelari culture kan di situ. Iya, Lagi. tahu, itu tahu, kan tahu. itu kan yang ceritanya Cacer. kalau misalkan maksudnya mitosnya itu yang ceritanya kalau misalkan lu malam-malam lewat situ
lu bisa ngeliat pastornya lagi nengok. Nah, tapi itu ada yang bilang dua hal. Katanya emang dibikin berhantu karena orang sering maksiat di situ, Cok. Sama di taman ini anjing yang ada dinosaurusnya apa sih? Taman lansia. Situ banyak banget anjing katanya. Ayo waktu itu kan ada bapak yang datang ke rumah, terus bertiga, itu dong main ke taman lansia kan kalian lansia semua. Marah anjing teman bapak aing. Kalau umur udah 72 kan lansia bener kan? Dia bilang, ayo ke taman lansia kan umuran anda gitu. Siapa yang ngomong itu? Aing ngomong ke teman bapak aing. Sudah itu. Enggak, tapi ini yang menarik yang aing mau bahas. Oke. Sikat. Kalian pernah dengar yang namanya ini enggak? Nanaimoteutis. Belum. Apa tuh? Nanaimoteutis. Betul. Oke, jadi baru diresmiin bulan Mei ini. Kalau ternyata researcher menemukan ada yang dinamakan Kraken Cretaceous Apa tuh? atau gurita raksasa Oh, purba. aduh baru aing mau bahas itu sok dulu. Oh, yes, nice. Saling Nice menambahkan. dig, bro. Terus akhirnya ditemukan pada dari data research laut. Fosilnya kan? Tapi fosil bukan fosil utuh, cuman lah Giginya kan dari apa, luka-luka hewan dan ya, lain-lain. ada ya. Ya. Dinyatakan kalau sebenarnya ada hewan yang lebih besar dari Mosasaurus, dari T-Rex, dari Megalodon Betul, di laut. ini lebih besar daripada Mosasaurus, guys. Yes. Fuck. By the way, banget dong. Sabar. Hampir Mosasaurus tuh cuma sebesar buaya kocak. Mosasaurus gede. banget, Ji. Buaya apa? Mosasaurus. Mosasaurus Serius. gede, Cok. Buaya purba tapi. By the way, Sarko. Babi. Sarko gede banget. Ya, makanya. By the way, Megalodon itu masih lebih kecil daripada Mosasaurus. Nah, teorinya ilmuwan ini menyatakan kalau di zaman Cretaceous dulu ada gurita raksasa ukuran monster yang dia Bukan bahkan gurita, Van. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Beda. Kok bukan kolosal squid, bukan? enggak men, Bukan. gurita men. Kalau Salsquid kan udah ada. Gurita men, bukan cumi-cumi men. Dah. Itu cumi-cumi, bangsat. Gurita tuh gak ada ininya. Tuh, lihat Ada sini kepalanya pakasnya. enggak, Mas? Oh, giant octopus, sorry. Oke, jangan Octopus gurita. Ya berarti gurita memang. Squid. Enggak, giant octopus. Ini Ya, octopus. Iya yang ditemukan tuh Ini- giant octopus. Cumi. Cretaceous giant Sotong. octopus. Bukan sotong. Cumi. Dia bilang gini, ini dulu ya. Si ilmuwan ini ngomong kalau ini adalah the real Kraken. Ya, katanya. Atau katanya diprediksi mungkin umurnya lebih dari zaman itu. Jadi kata cerita-cerita pelaut zaman dulu itu beneran ada Kraken. Somehow bukan cerita pelaut doang. Betul. Jadi awal mulanya bermula dari penemuan fosil laut purba yang aneh banget. Beberapa ilmuwan nemuin bekas gigitan tuh kan dan pola kerusakan tulang reptil laut zaman Cretaceous. Masalahnya bekasnya itu bukan dari hiu, bukan Mosasaurus dan bukan predator laut yang kita kenal. Dari zaman kita tidak ada. Gimana lukanya? Lukanya adalah menarik mangsa ke bawah, melilit dan menyabik tubuhnya. Itu sewaktu didetek dari sisa-sisa fosil yang ditemuin. Di situ ada hipotesis muncul. Gimana kalau ada cephalopoda raksasa atau keluarga cumi dan gurita? Jadi which one of them itu namanya cephalopoda. Oke. Nah, terus internet tuh langsung heboh karena orang-orang langsung nyambungin ke legenda Kraken. Kraken itu adalah monster laut raksasa yang tinggalnya jauh di dalam tapi suka naik ke atas. Ya. Nah, itu sebenarnya menurut ilmuwan ini dia nggak naik ke atas. Tapi Tapi stay di bawah. Tapi dia menyabik-nyabik, pokoknya dia nguasain bawah. Dia yang dasar laut tuh yang megang dia men. Oh. Nah di ukuran itu katanya katanya kan. sebesar pulau kecil. anjing gede banget Sebesar bangsat. pulau kecil ya. Dia bisa narik. Katanya kalau sekarang ada kapal cruise ship tuh bisa ditarik ke dasar laut. Kalau sekarang ada tentakelnya tuh panjang banget men, bener-bener panjang banget. Dia nggak bisa ngasih kepastiannya berapa ratus meter bla bla blanya karena menurut dia ini hipotesis. Karena jelas ada fosil dan jenazah monster ya Mosasaurus, Megalodon dan lain-lain ada bekas luka itunya. Terus akhirnya dia bilang pada abad pertengahan pelaut tuh takut cerita ini karena dari dulu mereka bilang katanya waktu dulu banget zaman-zaman sebelum Columbus. Oke. Katanya ada tentakel yang muncul dari bawah kapal dan bisa menarik semuanya. Itu kan dibilang dongeng. Masalahnya sejarah ini berkali-kali nunjukin kalau monster legenda itu nyata dan memang beneran ada. Contoh, giant squid dulu dianggap mitos ternyata ada di Jepang. Iya. Colossal squid. Tingginya 11 meter. Ternyata beneran ada kan. Kalau dia berdiri ya, kalau naik Vespa gitu kayak 11 meter. 11 meter. Iya. 11 meter. Nah, laut Cretaceous itu tuh adalah neraka zaman Cretaceous, zaman purba itu. Kenapa dibilang neraka? Karena zaman itu nightmare banget. Ada Mosasaurus segede bus, ada Megalodon, reptil laut predator, terus ada yang ini tau nggak yang armor fish? Oh, ini Tahu. Bukan silakan, beda. Armor fish yang kepalanya nggak bisa dimakan, nggak Iya, tahu. dihancurin. Nah,
Ada rantai makanan yang brutal banget karena apex predatornya ada 3 katanya kemungkinan. Megalodon, Mosasaurus sama si Kraken ini. Kraken. Sedangkan Oh, yang Dunkleosteus. Dunkleosteus ya, yang Dunkleosteus. bahkan Dunkleosteus itu nggak bisa dimakan juga sama Kraken saking armornya. Badannya bisa, palanya kagak. Tapi beberapa bisa hidup tanpa badan anjing. Dia Masa sih? puncak rantai makanan. Katanya. Pointless sudah. Dia puncak rantai makanan ceritanya. Iya si Kraken ini. T-Rex katanya kalau T-Rex ada kemungkinan muncul di pulau dekat laut. Seandainya in the moment si Kraken naik, T-Rex langsung jadi makanannya dia. Segede itu. Segede pulau Dan kecil, Mas. ekosistem segede itu, sekeras itu, ilmuwan tuh percaya kalau ada predator yang belum pernah kita temuin fosilnya. Ngerti gak? Heeh. Entah di mana, Iya. atau entah sekarang udah jadi gunung kali. Mungkin di dalam situ ada fosilnya. Fosil ini si Kraken katanya ada kemungkinan. Karena Ada- tubuh gurita itu lunak, cumi itu Bener, lunak. baru mau ngomong itu. Mereka tidak meninggalkan fosil dan kemungkinan besar tuh banyak spesies monster laut purba yang eksis tapi hilang. Salah satunya Kraken ini. Karena tubuhnya yang lembek, dia nggak Punya lunak, nggak ada tulang. nggak gigi, nggak gimana. Ya gigi ada sih. Gigi Nah, ada. terus ada fosil amonit dan reptil laut dengan pola kerusakan melingkar, persis sama pola tentakel ditemukan kemarin. Dan predator itu mencekik dia, memecahkan tulangnya, dimakan perlahan lalu dimuntahkan bagiannya. Itu udah fix cumi dan gurita. Iya, bener, kan, bener, kayak bener, gitu. bener. Nah, terus jangan gurita itu bukan hewan yang bodoh by the way. Iya benar. Emang iya? Benar? Iya benar, emang iya. Curiga nggak kenapa hewan lain gak secerdik dia di laut? Karena Itu dia karena dia ada keturunan yang hewan si Kraken ini tuh hewan cerdik yang akhirnya keturunannya sampai sekarang masih cerdik. Ada yang bilang dia tuh sebenarnya ekstraterestrial dari luar bumi kan. Iya karena, Iya. karena gennya nggak ada yang sama kayak dia. Jadi intinya tapi ini hipotesis karena belum ada fosil lengkap sampai sekarang. Tapi sudah ada yang speak out dan bilang ini probabilitasnya gede kalau dulu memang ada. Pokoknya poinnya ya luka fosilnya aneh. Beberapa bekas dari predator lain yang tidak ada dan tidak ditemukan sampai sekarang. Secara evolusi cephalopoda itu raksasa memungkinkan banget. Terus mengecil sekarang karena oksigen. Terus contohnya ya. Ini contoh-contoh nyatanya. Dia bilang di hipotesisnya capung purba itu sebesar burung. Benar. Buaya raksasa segede bus. Ya benar. Sarko. Kelabang itu segede kucing. Ya. Dan hiu itu sebesar rumah. Ya. Sewaktu oksigen dulu. Ah. Jadi bukan nggak nutup kemungkinan kalau giant octopus, giant squid itu nenek moyangnya benar-benar Kraken. Ular tuh yang gede namanya apa ya? Titanoboa. Tua. Gila. Nah. Terus capung segede gini guys. Iya. Jadi sayapnya segini terus badannya sekita. Ada ilmuwan yang merekonstruksi gitu bikin mainannya segini aja. Karena kadar oksigen Capung. bumi pada saat itu tinggi. Iya benar. Bener. Kadar oksigennya tinggi dan itu membuat mereka Tumbuh menjadi besar, iya. tumbuhnya lebih besar. Tapi ada yang dia bilang juga ada kemungkinan kalau hipotesanya dia itu nggak akan pernah di ACC atau nggak akan pernah ketemu karena fosil itu cepat dimakan. Kalau si Kraken ini mati dia cepat dimakan, hancur terus nggak ninggalin jejak. Karena zaman dulu apex predatornya banyak. Oh. Jadi once dia mati abis sudah, bener-bener abis kayak Berarti sekarang kita bikin calamari itu men. dia puncak rantai makanannya. Nah makanya nggak tahu, belum ketahuan. Pokoknya intinya cephalopoda Ya, monster ini tuh. Meganura bener. nama capung purba. Nah ini gue jelasin ya, Jepang itu punya Akaro Kamui, Apa tuh? Kraken Jepang. Akuro Kamui. Terus Norse itu punya Kraken, Filipina namanya Higanteng Pugita. Ganteng. Higanteng Pugita. Hai ganteng bu kita. Terus beberapa di Indonesia juga ada yang pernah bilang katanya pernah lihat tentakel raksasa. Jadi deskripsinya mirip banget semua tuh Emang sebenarnya. beneran ada. Gila ya. Tuh ngomong-ngomong tentang laut Jepang, ada satu makhluk misterius di Jepang yang suka muncul di game-game juga. Apa namanya? Namanya Penisman. Bozu. Umibozu. Oh yang ini ya bayang hitam ya. Iya. Bayangan hitam. Jadi Mas Amba. Umibozu ini adalah salah satu yokai atau folklore di Jepang. Jadi terlihatnya bentuknya tuh besar, botak, lalu bentuknya seperti manusia hitam. Bener. Dia itu Di laut, Bang? Di Dia ada laut, di di laut laut. ya. Dia rising from the ocean, muncul dari laut dan apa namanya? Dia ini suka nakut-nakutin orang kalau misalnya ada di lautan nih, bentuknya agak-agak serem tapi karena ini yokai jadi biasanya nggak ganggu orang, cuman ngeliatin aja seremnya. Jadi kemarin orang Jepang ada yang nyari tempat angker beneran di Indonesia dan bakal dibayarin sama mereka harga rumahnya. Kenapa? Apa? Ini anjing. Ini orang Indonesia kalau iseng anjing banget bang. Kenapa? Itu yang dibayar 50 juta kan? Tahu nggak? Itu sebagian besar pada nyaranin di rumah di Solo anjing. pada ngetek sebuah rumah di Solo bang anjing.
Horor sih. Boleh minta minum. Boleh. Sama minta parfum. Sorry. Yang mana? Ya itu. Ya, bayangin, orang lagi nyari rumah angker dibayar 50 juta, yang di tag tembok rata. Itu yang mana ya? Morpheus. Itu siapa yang bilang gitu? Siapa yang bilang kayak gitu, Bay? Lanjut bang, lanjut. Bang. Parah banget Vincent. Jadi harganya itu dibayarin kan sama mereka 50 juta ya. Ya, 50 Tapi juta. yang emang beneran horor, emang beneran serem, mereka serius. Ya. Dan ternyata setelah baca beberapa komen-komen orang di threads di Twitter, banyak orang liburan ke Jepang. Dan kalau kalian sekarang cari di Google Map, namanya itu rumah berhantu di Jepang tuh apa ya nih? Harganya tuh biasanya kalau Airbnb atau penginapan di Jepang tuh bakal jauh lebih murah. Oh iya. Murah banget harganya. Tapi di Google Map ditandain sama logo api. Fuck is that mean, bro? Nama Kalau orang kita ngeliat, ada logo api ini Berhantu kayaknya hot di Jepang. gitu ya, paling direkomendasikan. Enggak malah. Itu ini udah pas sering ngirim-ngirim di TikTok. Oh iya Strik, strik. strik. Api. Strik Oh, api. ini favorit orang nih, datang berhantu Gade. kocak. Katanya banyak cerita hantu Jepang nih kalau ganggu tuh beneran gak main-main. Katanya. Menarik. Jadi pintu tuh bisa dibanting beneran. Kenapa enggak? Terus Kenapa nggak pintu geser biar nggak dibanting? pintu geser Iya, iya. dibanting. Anjing. Gimana coba cara Itu pintu geser? berarti dia rumahnya kayak tahun 1940-an Betul, gitu. betul. Mana pakai baju Amerika aja terus style yang bawa scoreboard 1-0 gitu aja pada hantunya 1-2-0. 2-0 Pintu geser tuh kan yang digini kan, Iya. yang kayak tatami kan. Dia itu bisa di gitu sendiri sama mereka. Apa sih? Anjing. Terus kata ini cerita paling serem ya yang gue baca ya. Ada tuh orang yang mau ke sana. Harga tuh murah Airbnb itu. Sebenarnya dia udah curiga dari awal. Pas dibuka ada geisha lagi ketawa lah. Astagfirullahaladzim. Geisha-nya ngapain, bre? Gak tahu anjing. Jadi dia Fuck lah. ini orang Indo by the way yang gue baca ya. Anjing. Ini orang Indo yang gue baca tadi nih. Shit. Gue Anjing. teman aku pernah ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sana. Harganya tuh cuma 1,8 juta per malam. Per malam apa per berapa hari gitu lupa. Pas sampai sana baru buka pintu ada geisha lagi ketawa begitu dia cabut Hell aja. nah bro. Tapi technically ya, Iya. kalau Aing sama Mane nginep di situ, it's okay menurut Aing. Pan, tapi Kita live stream full tapi. Jadi kalau ada apa-apa, itu balik ke headset gitu. tapi jujur ya, Pan. Aing pertama kali takut lagi itu cuma pas di Jepang doang ya. Ini Cuma mana kali itu. lagi ngambil itu tuh. Yang Aing lagi bikin sarapan pagi-pagi. Iya. Ke lantai 4 ya? Ya, tapi jujur aja ya, gue di sini jalan di KBP sendiri itu kayak Iya. biasa aja gitu kan. Ya even di Tokyo pun gue jalan masih biasa aja malam-malam ya. Di Kyoto juga gue jalan masih biasa aja. Malam jam 2 pagi gue suka jalan. Tanya Vandia yang waktu kita video call ya, gue suka jalan, gak ada orang dan kuil terus kayak jalan kosong gang gitu. Nah sampai akhirnya gue tuh waktu di Aomori itu gue ngerasa iri aja gitu, ngerasa uncanny kayak Eri bukan iri. Bukan iri Iya. legit ya. ya. Gue ngerasa iri sama uncanny aja pas gue liat. Kayak di janggal gitu ya. Kok ada kayak ada yang janggal. Iya sih, kerasa sih, pasti kerasa Something sih. wrong. Iya, something wrong. Ya kayak ada Something wrong. something wrong gitu. Gue kayak apa ya, kayak ada yang salah gitu. Gue kadang tuh ngerasa gitu. Gue gak pernah takut, tapi kayak ada yang salah aja gitu menurut gue. Itu tuh agak cukup aneh sih bagi gue di sana. Dan katanya mereka tuh emang kalau ganggu tuh kurang ajar. Tiap Aing kalau Lausan yang nginep sama Mane, Aing kan selalu minjem wifi kan. Itu kan karena selalu video call teman-teman. Oh iya. Sumpah, jadi gue bisa video call 4 orang sekalian langsung. Liatin guys, takutnya di belakang ada teke-teke atau apa gitu. Kayak malas sih, anjing teke-teke gitu. Malas gitu ngerti gak sih, kayak lagi di Lausan pulang, anjing udah nunggu pagi lagi. Tapi karena teke-teke kan ada di Tokyo banyak kan. TK itu Nggak sih, di di ini Tokyo sih doang. kayaknya nggak ada. Stasiun. Kita dekat rel, Pi. Iya. Baik, kalau Itu iya sih. exactly, man. Exactly, man. Kayak anjing, teke-teke malas main teke-teke man. Langsung gitu pasti. Tiba-tiba ada ini lagi manusia. Aing ngalamin itu tahu di mana? Di mana? Di Singapura anjing. TK. Enggak bukan teke-teke diikutin something. Terus pas lari ke 7-Eleven terus kata bapak-bapaknya, iya emang daerah sini kan old. Oh, that's why. Dibilang kayak there's inilah apalah kan pakai Singapura ada lahnya kan kalau some ini Namanya apa ya? some Japanese army lah dia bilang. Anjing. Jadi katanya waktu dulu kedudukannya pernah ada tentara Jepang emang bikin jadi agak berhantu gitu. Ya yang bacain. Anjing. God damn. Terus tuh banyak kejadian-kejadian aneh kayak gelasnya gerak sendiri. Bahkan ada yang bilang nih, katanya nih, Teke-teke. tahu tatami kan Ji? Tahu. Tatami. Tatami Ini apa? aneh banget tapi kalau ceritain. Tatami itu kayak kotak-kotak yang ada di bawah ini nih. Nah, patternnya tuh bisa berubah. Ini pelapis gitu sih. Makanya aneh kan? Iya yang jerami berlapis gitu Iya kan? benar-benar. Yang buat anget. Iya. Iya.
Fucking Kayak hell. tiker Aneh kan? tiker. Nah, kalian Jikobuken. ketik di Google Map namanya Jikobuken. Coba ya kita cari aja guys Jiko ya. bukan. Google Map Jikobuken. Oh, can be located on Google Map using the Oshimaland website or app, which map location where death, suicide, or crime have been occurred. The site feature icon directly on Google Map to mark specific stigmatized property. Oh. Key detail on finding Jikobuken, Oshimaland, the primary most comprehensive database on finding this property across, offering detail on why the property is stigmatized. Jadi kalau emang ada kejadian aneh itu ditandain sama mereka di situ tuh. The map provide information on natural death, accident, or crime katanya. Cing Jiko bukan. Tapi tadi cerita yang Bang Upi ada geisha ketawa, itu tuh ternyata aku baru ingat ada namanya. Itu yokanya namanya Kera-Kera Ona. What? Kera-Kera Ona. Oh itu beneran? Beneran. Kira-kira apa kuci sakeona? Ya, Nih lo pada main serem-serem kan gue kasih nih yang serem-serem. Nah, Kucing kira- sakit mah yang senyum kan? Enggak, Iya. Jadi Kera-Kera Ona itu sebenarnya agak random karena dia tuh kita kalau jalan-jalan di gang nih kayak Bang Upi tadi, itu tiba-tiba ada suara ketawa God damn. gitu. Terus yang keluar biasanya sosok geisha yang udah tua. Ya, putih semua kan warna mukanya. Iya, terus ketawanya tuh lebar sampai ke sini. Oh kayak Kera-Kera Ona. kayak Yuki Onna Kalau Yuki Onna itu ini justru salju. salju. Iya. Dia cantik sebenarnya tapi mematikan aja karena dengan semburannya lu bisa beku terus dimatiin sama dia gitu dimakan. Frostlass. Nah, Kalau yang bisa tinggi banget itu apa hantunya? Aduh, yang itu apa ya namanya ya? Yang daerah sawah yang di Jepang. Itu apa ya namanya ya? tinggi banget. Tiba-tiba dia tinggi cut. Oh, aduh. Tapi Lu sumpah Tahu ini- kan? Ya tahu. Tapi ini ceritanya banyak guys. Coba deh kalian cari deh. Gue tuh awalnya rada gak percaya. Tapi kok kayak bener gitu aja. Iya. Kata gue kok beneran gak sih gue bilang. Tapi emang ada sih Airbnb murah kayak gitu tuh. Tapi diganggu kira-kira Ona mau nggak Bang Upi? Mau nggak lu? Mau nggak lu? Dan yang bikin malasnya adalah ya ganggunya tuh nggak ganggu setengah-setengah, beneran ganggu. Beneran diganggu, iya beneran diganggu. Ganggunya tuh banget anjir mereka Beneran tuh diganggu. katanya. Tapi mahal. apa ya yang ku perhatiin juga hantu-hantu Jepang tuh role play tahu mereka. Buah. Mereka tuh role playnya gini, mereka jadi manusia, bener-bener nikah sama manusia. Terus baru pas udah menikah, udah bareng-bareng, baru gua nggak- ngeluarin jati diri mereka. Oh iya. Kayak ini, Muzan dong. kayak Futakuchi Onna. Apa tuh? Futakuchi Onna itu jadi lu punya istri orang Jepang, cantik banget. Tapi pas lu kerja, pulang-pulang makanan di rumah udah habis aja setiap hari. Oh tahu anjir yang ini mah. Ternyata si cowok ini tuh akhirnya pura-pura kerja dong. Terus ngintip istrinya yang di rumah tuh ngapain kok setiap hari rumah ini nggak ada makanan, bener-bener nol. Tiba-tiba si istrinya tuh gini, di sini mulut kan, di sini kebuka mulut, jadi makan dua-duanya. Anjing. Itu kan ada di komik itu Pi yang dulu yang zaman kita baca. Apaan anjing? Yang ceritain hantu-hantu Jepang. Komiknya apa sih namanya? The Ghost apa ya? Oh, nggak tahu. Itu jadi Pokemon tau bang? Mewal. Mawal. Yes. Oh iya Mewal dua ya mulutnya. Jadi mulutnya dua gini. Still fairy. Tapi dia nggak nyakitin orang, ya udah dia mulutnya dua aja. Gitu. Tapi boros serem sih. sih. Boros. Iya. Jujur. Aduh, Untuk kerja mulu ya. Indis ekonomi Iya, enggak iya, sih, men? iya sih. Aing suka sih kalau makannya banyak. Indis ekonomi enggak sih? Kalau dolar turun baru. Gak apa-apa deh. Baru Oke nggak lah apa-apa. ya. Masih oke lah ya. Kayak gitu. Akhirnya, Bisa depan belakang, Bos. Ada yang komen. What the Gila. itu crazy sih men. Azen, Itu Allah. crazy, Sakit crazy sih, itu crazy sih. men. Aduh. Sakit sih men. Jadi itu balik lagi ke ceritanya tadi. Ceritanya tuh lumayan aneh-aneh. Dan itu yang pernah juga ada orang yang katanya baru datang dari jam 1 siang tuh check in istirahat. Jam 8 malam tuh mereka udah nggak mau di rumah itu lagi cari penginapan lain. Gara-gara beneran diganggu selama 6 jam. Ih, Awalnya tuh beneran gak ada apa-apa banget sih awalnya. Lama-lama tuh ada yang mulai ngeliatin dikit. Tapi kayak anjing perasaan gua doang gitu. Paham gak? Nah gongnya tuh jam 8 malam atau jam 7 malam pintunya ditendang sama digedor jatuh anjing. Pasti cek kan, tapi yang punya Airbnb-nya enggak nuntut juga kalau pintunya rusak. iya ya. Aduh. Nggak Ya tahu gimana? kalau itu Gimana ya. kalau kayak gitu Pokoknya gimana? pintunya kebuka aja gitu tiba-tiba dar begitu. Paham gak? Bangsat. Malas. Jadi kayak mereka tuh Bener lagi sih. Diganggunya enggak? Kebayang gak kayak kita di Airbnb lagi kita di Jepang. Tiba-tiba pintu apartemen tuh diduar gitu. Pas dilihat males udah sih. gak ada orang. Malas sih. Terus yang malas dari lift yang dulu Airbnb kita ada kameranya tau gak? Jadi kelihatan di lift tuh ada orang apa enggak. Benar. Itu malas banget. Itu seru banget gila. Bener. Enggak bego kalau di kamera ada orang nyampe kosong kan males ya. Bener Ji, itu by the way guys lift Aneh banget. lift di Jepang ya. Itu lift pribadi.
Nggak, lift hampir apartemen. semua apartemen tuh kayak gitu, Fesan. Ada kacamata, ada ininya. Jadi Kamera. gini, Jadi ada kacanya nih. Gini ya. Liftnya itu kacanya kelihatan tiap lantai kita lewat tuh ngelihat. Ya. Oke. Terus di situ tuh ada kamera ngeliatin kayak di lift tuh ada Lu orang. kebayang nggak? Gue sering agak iri, tapi gue lama-lama biasa sih. Lu kebayang nggak kalau misalnya lu pencet lift, ada orang naik ke atas, ada cewek lagi begini anjing. Pas udah nyampe lantai lu nggak ada orang. Nggak ada orang. Terus ada waktu kita kan di lantai 4 ya. Ya. Terus turun, itu tuh ada yang suka naruh raincoat. Tapi pas gue liat anjing, oh wah, jas hujan lah. Anjing. Tapi depan lift tuh kelihatan karena liftnya kaca gitu. Intinya tuh sebenarnya untuk kalau ada apa-apa nyelamatinnya gampang kan. Ya. Kalau lift kaca. Iya. Tapi kan jadi ngeri gue. Nggak, tapi ini naruh raincoat sih iseng nggak anjing hitungannya. Enggak ya? Enggak, I don't know. Ya naruh aja. Nah jadi maksud Fanny itu gini, jadi di dalam liftnya itu kalau kalian mencet lift nih, misal gue di lantai 4, di lantai 1, pas dipencet tuh langsung kameranya tuh nyala di dalam lift tuh ada apa. Oke. What the fuck? Nah itu yang gue bilang, lu kebayang gak kalau misalnya Anjing. pas lu pencet tiba-tiba ada cewek lagi begini di lift, naik ke atas nggak ada orang. Bubar, Anjing. Itu jadi naik gak pertanyaannya? Jadi naik, jadi masuk gak? Gua sih cabut. Agak aja dah anjing. Gila, sayonara dah. Dan masalahnya itu lift tuh sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, Ji. Dan itu kan tembus pandang kan. Iya, iya. Liftnya tuh tembus pandang, maksud Pandi tuh liftnya tembus pandang. Bayang pas lagi begini tuh, deng, kan gambling tuh. Ada orang iya. apa enggak ya? Di kamera ada orang nih. Ya. Males banget sih. Naik lift aja Tiap ganggu malam nih, loh. tiap malam cabut ke lausan apa ngerokok di bawah, gue pasti ada kamera gue gitu. Pas udah masuk lift gue gini lagi lah. Sumpah anjing males banget. Karena gak ada sinyal di lift kan. Gue Iya, mau iya. video call orang juga orang gak bisa, Nggak bisa, nemenin nggak gue. bisa. Iya lagi. Damn. Fuck man. Damn. That's so gay bro. Gila kenapa ya? Gak tahu mereka tuh emang seneng nyari hantu juga sih menurut gue. Siapa? Si orang Jepang ini dia emang pengen ngesamen juga hantunya gitu. Kayaknya sih iya ya. ada tipis masih kayak. Itu yang truk parkir pakai topeng. Sumpah itu aneh banget. Ada, gue masih ada fotonya. Cok. Jadi gue waktu itu lagi nginep di Airbnb sama Fandi. Ada fotonya, ada Depan foto. kita tuh ada truk parkir. Malam-malam itu dilihat ada muka Dracula gini. Di joknya. Anjing kayak teriak Iya, salah anjing. lihat orang apa enggak? Goblok, Far anjing. itu beneran dah. Ternyata apa? Ternyata apa? Ternyata Topeng. Anjing gabut Mana banget. sih kok hilang anjing? Frank. Tujuannya Gabut, apa? anjing. Gak jelas banget. Nggak tahu. Itu Frank. Cuman apa ya? Bener kata Bang Upi, kalau hantu Jepang tuh giliran gangguin tuh ganggu banget. Ada satu hantu namanya hantu hujan, Ameona namanya. Ameona ini sebenarnya hantu ibu yang nyariin anaknya. Oke. Jadi kalau ada orang nih di jalanan kosong, jalan sendirian di hujan-hujan, itu kalau dia ada pertanyaan denger kayak gini, kalau bahasa Indonesia ya, kamu lihat anakku nggak? Tapi maksa diikutin dari belakang. Kamu lihat anakku nggak? Kamu lihat anakku nggak? Kamu lihat anakku nggak? Lihat anakku nggak? Lihat anakku nggak? Sampai nangis. Lihat anakku nggak? Gitu. Gimana itu? Ame orang namanya. Anjing. Gak anjing gitu. Sampai gua mau pulang. Goblok gitu. Gimana Mas balik mukanya pucet terus matanya kosong gitu. Ya males sih gitu loh. Gue masih paling serem mah Kuchisake anjing, Kuchisake Putus Onna. aku nih Yang pipinya itu kan. mulutnya sobek. Iya. Pakai masker dulu kan, cantik kan. Aku cantik. Aku cantik gitu. enggak? Kalau bilang jawabnya cantik, enggak, kalau jawabnya enggak langsung dibunuh. Tapi kalau Jawabnya kita iya. Gak ngerti bahasa Jepang gimana? Ya udah, wassalam aja sih kayaknya. Curang. iya terus gimana ya? Itu language barrier kita mati karena technicality men. Curang banget aja. Aduh Duolingo-nya belum tamat lagi. Tapi yang ada cerita cukup aneh sih. Boleh. Boleh. Waktu itu Aing pernah beli sarapan, bukan sarapan, makan malam. Di Jam Jepang? 11 di Jepang. Daya kan ini apa namanya, capek kan biasanya habis belanja di kamar. Jadi Aing yang ke Sevel. Kebetulan pada saat itu Sevel agak jauh. Berapa meter ya? Jadi agak 700. jauh banget ya. Jauh banget. Kejauhan Mas. Jauhan. Dari sini ke IKEA. Jauh banget, Jauh banget anjing. Itu jauh. Itu jauh banget Itu Bang. jauh, Bang. Pi. Itu 700 meter nyampe tuh. Jauh. Itu Bisa. sekilo lebih anjing. Sekilo anjir. Ya nggak terlalu jauh lah kalau di Jepang mah nggak sih? Kedok sih dong, lokasi sini. Tapi itu jauh bang. Jauh banget anjing itu. Tapi buat Jepang mah nggak terlalu jauh nggak sih? Jalan kaki segitu? Jauh sih bang. Itu pasti ada satu stasiun ke mendingan naik kereta sih bang. Enggak. Ya ada tapi subway. Tapi kan nggak daripada naik kereta mending gue jalan kaki. Anjing itu tapi. Dan itu perumahannya agak-agak kayak labirin gitu. Oh. Oke. Ini dari mana bang? Bentar, Nih. gue lupa. Mana? Oh. Liatin ke Ah viewer. goblok anjing. Topengnya. Goblok Ah itu mah anjing. takut Mas. Liatin ke viewer. Gila vibes-nya kayak Ya, Mampus kalau orang benar, Jepang. benar, RF 10 menit Ayo. kalau jalan. Kalau jalan 10 menitan. 10 menit mah deket
anjir. Run from the sunlight. Itu takut sih, itu takut sih. Anjing gua ngeliat begitu sih berak ya gue di tengah jalan anjing. Kaget ya pas kita lihat. Woi. Ambacong. Ambacong ya, Ambacong. Drak Pucong namanya. Malas 700 Ambaruo. meter. Ambakula namanya. Ambagul. Itu daerah mana ya? Sebentar gue ingat-ingat dulu. Asakusa kalau nggak salah itu. Terus. Ya, Asakusa kalau nggak salah dekat Skytree. Nah terus jalan kan dari Sevel itu pas beres makan dari Sevel tuh ada cewek pakai masker bener. Wah anjing. Terus nanya ke gua, anehnya bisa bahasa Inggris aja. Lah, what the fuck? Jadi dia itu waktu itu ngomong mau beli vending machine. Oke. Tapi dia nggak punya 100 yen, dia megang 1000 yen. Kan kata Aing kan bukannya masih bisa 1000 yen. Tapi di vending machine ini nggak bisa. Akhirnya pakai koin Aing tuh kan. Dia sendiri tapi Aing tuh aneh banget. Orang Jepang tuh nggak pernah ada yang ngajak ngobrol duluan, apalagi cewek aja. Iya juga ya. Dia pakai masker, udah itu udah cabut ke gang yang rada gelap itu. Aing liat kayak orang apa jam Itu 2 jam pagi. 11 anjing jam 2 2 pagi. jam 11 jalan Itu ya lupa. sas sih. Ya kayaknya istirahat bentar jam setengah 12 jam 12 lah Anjing. malam. Itu sas sih. Gila ya. Sumpah Jepang itu ada, tapi ada beberapa sisi yokai-yokai itu yang sebenarnya lucu. Kayak contohnya Tanuki. Tanuki yokai ya? Tanuki itu hitungannya yokai, tapi dia yokainya cuma ya hidup sama manusia aja. Yang mana? Dia tuh rubah tapi bisa berubah-ubah bentuk. Nah, Tanuki itu kekuatan paling oke-nya adalah bijinya bisa gede banget. Oh. Ya, terus bisa buat membantu nelayan, bijinya jadi jaring buat nanggepin ikan. Bijinya. Bijinya. Iya. Serius bijinya tuh bisa gede melebar. Terus bisa dijaring ikan, membantu nelayan. Serius sumpah. Enggak, Itu Tanuki. Yokai ini sebenarnya cerita rakyat kan? Iya, cerita rakyat. Folklore. Folklore, bener. Siapa yang gabut bikin? Gue pengen bikin yokai nih. Cerita nih Gabut. gitu. Udah bikin lubah tapi bijinya bisa gede banget. Membantu nelayan buat gitu. jalan. Terus akhirnya nelayan happy, mereka bikin festival malam gitu, bakar-bakar ikan, mereka joget sama Tanuki gitu-gitu. Tapi jadi serba salah gak sih di Jepang itu? Kenapa? Mau lift ada hantu, ke toilet ada hantu. Toilet sih gue belum pernah ngerasain yang aneh-aneh ya. Untungnya untungnya. Toilet gue belum pernah ngerasain yang aneh-aneh. Tapi kalau apartemen tua gue pernah kayak hotel tua gue pernah udah cerita sih di Omori. Yang waktu di Omori itu gue pernah ngerasain kayak ada yang ngeliatin aja. Itu pertama kalinya gue kayak anjing teralah udah di sininya. Jam 4 pagi jam 5 pagi tuh gue lagi ngangetin Sesuatu. Iya ngangetin nasi apa ngangetin apa ya gue lupa anjing onigiri apa gue ngangetin waktu itu. Gila ya tuh, jalan sendirian di jalan ada hantu lah, apalah. Tapi Capek aman banget. sih, kriminalnya agak rendah. Iya kriminalnya rendah. Lawannya hantu. Lawannya hantu yang spiritual. Ayo gimana dong? Oh, teke-teke. Masa mereka nggak biasa pakai kendaraan pribadi sih? Itu yang bikin kesel. Loh, bagus dong. Tapi kalau kasusnya jam 2 malam dikejar teke-teke, mendingan gue punya motor. Aduh, keretanya belum datang lagi. Iya kan ya? Udah mati ini. Udah sini lo, kenapa gitu? Apa cerita gitu? Kita dibawa kan Udah gak ada kakinya. Apa gitu? Udah gak ada Saking kakinya. kebet. Lagi-lagi gara-gara technicality men. Fuck anjing, taksi mahal kan? Iya. Udahlah, mending ngobrol sama teke-teke anjing. Bener taksi mahal. Iya kan? Terus kayak Betul. Oh. Tapi beberapa tempat kalau Tokyo masih rame, nyala lampunya. Jujur Tokyo enggak tuh- sih? Tokyo rame, Van. Enggak, karena yang pernah pulang dari Don Quixote ke apartemen tuh ngeri banget anjing malam-malam. Itu apartemen kita yang jauh itu bukan? Karena mamanya cuma pernah sekali ke Jepang aing. Ya yang itu kan. Iya. Itu enggak enak Pi buat jalan sendiri malam-malam tuh. Itu dari mana, Bang? Masih enak itu, Van. Itu dekat Tokyo Tower. Sepi Emang anjing. gelap. Ya dekat Tokyo Tower. Asakusa juga itu. Gelap, Cok. Gelap, agak muter ya, Van ya. Agak muter ya. Tapi itu Aing lewat jembatan yang terkenal itu. ya. Yang katanya ada hantu juga kan. Itu kan males banget anjing. Gak ada goblok. Nah, kan. Ada. Gak ada anjing itu nyala banget banyak kapal di situ. So? Emang hantu peduli anjing ada kapal Nggak ada ada apa? nyala itu malam-malam. Situ mah daerah rame lah, masih belum sepi. Ya gitulah. Gila ya. Kata gue sih agak gelap ya Jepang malam Dekat tuh, somehow. dekat Skytree itu, guys. Dan bukan gak Tokyo terlalu Tower. hidup kalau malam Jepang tuh. Bener, Oh, iya. Bener. bener. Karena jam istirahat banget mereka tuh. Betul. Tokyo itu walaupun emang dibilangnya kota teramai, paling yang ramai itu Shinjuku doang. Shinjuku sama beberapa distrik merah lainnya. Ini apa? Itu pun ramenya turis gitu. Shibuya. Enggak, Shibuya mati juga kan Shibuya meltdown, men. Di atas. Iya, Tapi iya. memang sekalinya sepi, yaudah kayak sepi banget gitu ya. Iya.
Kayak sepi banget. Lu pernah keluar gak sih malam-malam kemarin pas acara Sega? Itu kan pas hari terakhir gue makan Sukiya jam 11 malam. Jam 3 Sen lu keluar coba. Wah anjing. Gak ada apa-apa anjing. Jam 3 sempet gak ya? Kalau gak salah ada deh yang pas gue nyari Famiciki anjir. Jam berapa tuh ya? Jam 2an ya. Gak ada apa-apa di situ sumpah. Kayak orang tuh istirahat, tenang buat di situ. Semua enak, tenang sih menurut gua. Jarang sih tapi gua ngerasa uncanny gitu. Cuman di beberapa titik doang. Tapi asik kayaknya. Random banget ceritanya sumpah. Kalau misal apa ya ditanya itu mereka si Vincent tadi kan nanya itu mereka nyeritain gitu random banget. Jujur pas aku track juga Jepang pun masih abu-abu banget buat awalnya si yokai ini muncul dari mana. Oh. Jadi apa ya serandom gini deh. Ada hantu namanya Nurikabe. Nurikabe. Jadi Nurikabe itu hanya tahu raksasa. Tahu. Literally kotak slime gitu, kayak tahu berdiri. Dan dia akan menghadang kamu ketika kamu sendirian di jalan yang gang sepi gitu. Aneh banget. Cuma nanya doang kamu mau kemana gitu udah. Sumpah. Abis itu kalau dijawab udah dia kan nutupin jalan nih. Dia gini, oh ya udah lewat gitu. Kayak kebanyakan minum Strong Zero aja sih. Itu aneh banget. Sumpah. Kamu mau kemana mas gitu. Ya udah kalau mau pulang ya udah lewat gitu. Gak yang ngitin apa Mbak. Ya. Anjing bayangin Tapi mabuk. kalau lu lihat tahu segede itu juga aneh anjing. Iya makanya. Goblok. Abis minum Strong Zero 4 kali kan. Jalan-jalan mau Kok ngerokok. ada tahu ya? Apa namanya sorry tadi? Nurikabe. Lebih aneh lagi kalau misal ada namanya Bakekujira. Apa itu? Bakekujira itu adalah tulang paus yang melayang tiba-tiba datang dari pantai cuma untuk ngasih penyakit sama matiin orang pantai tanpa alasan. Habis itu setelah desanya itu udah mati semua dia balik ke laut. Yokai ya? Yokai. Jadi udah dia tuh mau menghabisi orang, dia sudah balik gitu. Nurayon juga yokai kan isinya? Nurarihyun. Ya. Nurarihyun itu ini dia tuh bapak tua, pendek tapi palanya gede kayak Megamind. Nah dia tuh raja yokai Sen. Dia tuh bisa ngesummon semua yokai yang dia mau. Tapi jadi ganteng Telekinesis. ya, rambutnya panjang. Karena dia mempengaruhi orang. Oh. Jadi orang tuh ngelihatnya dia ganteng padahal tampilannya gitu. Nah jadi apa tujuan dia mas? Matiin orang. Udah titik. Oh iya. Iya gaguin orang, matiin orang gitu. Sekarang bayangin tiba-tiba dia ngesummon Gasadokuro. Apa tuh? Ini kerangka manusia raksasa kayak Titan gitu. Yang segede gedung. Segede gedung. Oh. Kan bisa kan dia raja yokai. Gitu Nurarihyun. Jadi apa ya? Random banget kalau gitu loh. Kalau Jepang itu mah. Tapi seru. Yokai-yokainya tuh kadang ada yang ceritanya nikah sama orang. Terus mereka hidup bersama, bahagia punya anak. Tapi yokainya memang maksudnya unik banget ya. Kalau di Indonesia tuh maksudnya kalau misalkan setan-setan itu masih bisa make sense gitu loh. Kayak lore-nya. Gak make sense juga sih sebenarnya Sen. Tapi kalau kita tuh lebih ke Masih gini make sense. pesugihan gitu-gitu. Iya maksudnya misalkan apa sih kayak Sunda Bolong. Iya. Ya kan dia kayak misalkan Masih orang lah ya. Iya, masih orang. humanoid bentuknya. Kagak ada tuh setan tempe di sini. Gak ada. Iya juga ya bener juga. setan Bener, tempe bener. raksasa itu kayak lucu banget anjir. Yang juga aja cuma ngalangin orang jalan gitu. Misal Iya. setan tempe atau misalnya susu bergizi nggak ada di sini. Gak ada. Nenek ada, Turbo Gak ada. ya. Gak ada. Nggak ada. Di situ ada nenek turbo. Iya. Turbo. Nenek Itu turbo. ada nenek turbo. Nenek gayung masih inilah. Sesimpel kapa gitu. Iya Itu kan? di sungai ada hantu. Main di hutan ada hantu. Di jalan ada hantu gimana? Hantu aja semua itu negara. Tapi seru. jujur enggak sih modern juga dia. Apa? Enggak yang ngeri tapi enggak ada banyak itu hantu kayaknya deh. Tapi mereka akulturasi. Kita harus akui Jepang tuh akulturasinya bagus. Antara budaya Masih ancient di-keep mereka ya? Masih iya di-keep. sama modern. Iya. Jadi nggak bener-bener nggak ditabrak, dihilangin jadi gedung-gedung semua. Iya benar. Bener. Nggak semua negara bisa kayak gitu. Kayak shrine gedenya juga masih ada kan. Nah, Iya, betul. Bang Fadi kesana sendiri, Bang Upi kesana sendiri. Jadi Tahun ini Ji, buat tahunnya lu. Amin. amin ke Jepang. Ke Malaysia dulu kali Ji. Ya ke Malaysia dulu ya. Justru gak kasih lu ya. Benar. Hele. Bikin dulu paspor Ji. Bikin paspor dulu. Bikin paspor dulu. Iya. Bukannya lu mau selundupin jadi? Lu mau selundupin? Naik kapal. Kapal buah. Kapal kargo. Anjing. Lanjut kah? Lanjut. Lanjut Sen. Oke. Gue pengen ceritain ada satu kasus namanya Lululemon case. Anjir. Lululemon bukannya alat gym ya? Yes. Tas, baju, Iya, celana, iya. kaos kaki. Kayak semacam Sportwear kan? apparel sportwear. Apparel sport kan? Yes. Ya, Tapi Lululemon case karena terjadi di Lululemon. the fuck? Oke. Yes.
Jadi gini guys, Lululemon case waktu itu kejadian di Lululemon Bethesda, Maryland, US, ya kan. Jadi ada sebuah toko di mana pagi-pagi, ceritanya itu secara singkatnya, manajer toko masuk nih pagi-pagi. Dia kaget, lampu toko masih redup, barang-barang berserakan di lantai, hancur-hancuran, rak-rak berantakan, dan ada bercak darah di mana-mana, Bang. Ya. Awalnya dia kira oke, ini ada perampokan nih. Sampai akhirnya dia ke bagian belakang toko. Ya. Di situ dia nemuin salah satu pegawainya udah tergeletak nggak bernyawa, mati, tewas di tempat. Namanya Jaina Murray, umurnya 30 tahun. Tubuhnya itu penuh luka parah. Bahkan saking parahnya waktu pas di forensik itu sekitar 300 tusukan anjir. 300. Ya. Tuh, 300 apa maksudnya luka 300 luka tusukan dan juga benda tumpul. Ya kan? Oke. Nah, yang lebih gila lagi, dia akhirnya nyari dong, anjir ini pegawai gue kenapa anjir? Ketemu lagi satu pegawainya di dalam toko yang masih hidup. Satu pegawainya ini di satu tempat lagi namanya Brittany Norwood. Ditemukan terikat di dalam kamar mandi. Ya kan? Dia ditemukan terikat terus badannya tuh lebam-lebam, Bang. Polisi datang, akhirnya si Brittany ini cerita dong apa yang terjadi. Dia bilang malam-malam itu dia diserang sama dua pria bertopeng, masuk ngerampok terus nyerang mereka. Sampai akhirnya temennya ini tuh dihabisin. Bahkan dia tuh sampai ada momen dia tuh diikat dan dia nggak kuat karena si temennya ini benar-benar dihabisin depan mata dia, si Brittany ini. Nah, jadi Jaina Murray ini sama Brittany Norwood ini dia tuh dua kerja bareng di satu toko, ya kan. Sampai akhirnya ceritanya waktu pas tokonya tutup, keduanya ini keluar jam 9 malam kan. Si Brittany, menurut Brittany, dia tuh sadar kalau misalkan dompetnya ketinggalan dalam toko. Jadi akhirnya mereka masuk lagi, baru tuh disamperin sama dua orang misterius. Ya, oke. Yang pakai masker. Dipukul, diikat lalu diserang selama berjam-jam. Dan bahkan dia sempat si Brittany ini ya yang hidup ya, ngedenger si Jaina teriak minta tolong sebelum akhirnya suara itu hilang. Ya kan, parah banget dah. Sampai akhirnya Brittany baru sadar waktu pas pagi-pagi dan akhirnya berhasil minta bantuan. Ini langsung nyebar dong, Bang. Langsung nyebar nih ke seluruh Amerika. Semua itu masuk akal. Kayak tokonya berantakan, darah di mana-mana. Brittany juga benar-benar ya jadi korban. Nah, hal pertama yang bikin polisi bingung adalah kondisi TKP. Dimana kalau misalkan beneran ada dua penyerang brutal, kenapa nggak ada tanda-tanda bukti keberadaan mereka? Nggak ada sidik jari, nggak ada rekaman yang masuk, nggak ada rekaman yang nunjukin ada dua orang masuk. Dan akhirnya polisi mulai memeriksa ceritanya si Brittany ini. Dan ternyata ceritanya pelan-pelan itu mulai berubah-berubah, Bang. Kadang urutan kejadiannya beda, kadang detail penyerangnya berubah. Dan awalnya mungkin polisi tuh mikir oh ini mungkin dia masih trauma, jadi kayak ya nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal lah. Masih shock nih, masih shock. Jadi wajar lah. Sampai akhirnya hasil forensik keluar, di mana yang ditemukan ada jejak sepatu pria yang ditemukan di lokasi. Ternyata itu sepatu itu cocok dengan yang dijual di dalam toko. Loh, oh anjing rekayasa bangsat. Yes. Dan artinya jejak itu kemungkinan dibuat dari dalam. Akhirnya lukanya si Brittany diperiksa lebih detail dan ternyata beberapa lukanya itu nggak fatal sebenarnya. Dan polisi tuh percaya kalau misalkan ini kayaknya memang dibuat supaya orang-orang tuh percaya kalau dia itu adalah korban. Dan di titik itu polisi sadar sesuatu kalau misalkan selama ini mereka mencari orang yang salah. Dimana penyelidikan mengarah ke satu hal yang kemungkinan mengerikan. Dimana malam itu sebenarnya nggak ada dua pria bertopeng, nggak ada perampokan misterius, dan Brittany Norwood itu bukan korban selamat melainkan pelakunya sendiri. Loh. Jadi menurut penyelidikan sebelum semuanya terjadi, Brittany ini ketahuan mencoba untuk mencuri barang dan juga berangkas di toko. Damn, oke. Sebelum akhirnya si Jaina itu nyamperin, ketahuan. Karena panik dihabisin lah. Dihabisin tuh. Dan karena lebih panik lagi, anjing tewas nih orang anjing. Gimana ya? Dia rekayasa semuanya. Dihancurin tokonya, dibikin ini, terus dia ngiketin dirinya, badannya sendiri ke toilet. Sampai akhirnya pagi-pagi baru nyampe, manajernya datang, semuanya kelihatan kayak ya udah perfect crime scene. Anjing. Gila ya. Dan yang lebih ironisnya lagi, sampingnya itu toko Apple, Bang. Ternyata di malam kejadian itu masih ada pegawai Apple
yang ngedenger suara si Jaina tuh teriak-teriak Damn. kayak God help me teriak-teriak, tapi dia cuma paling cuma berantem biasa. Tapi benar, hal kayak gitu biasa di Amerika. Anjing sih. Hal kayak gitu, orang teriak-teriak, Orang minta tolong berantem gitu. teriak-teriak Bahkan ada segala gitu. pistol aja sometimes Iya, biasa. sometimes biasa aja Ji. Karena daripada kita ikut campur, Iya sih. Iya sih. Ketembak Iya sih, juga. bener sih. sering itu orang berantem kayak gitu kita cuman diemin doang. Kayak Iya sih, ya. hey chill, calm dude. Cuman gitu doang anjing paling. Anjing. Ih, iya. ya. Dan akhirnya si Brittany setelah diselidiki ketahuan semua, motifnya juga ketahuan dan dihukum seumur hidup tanpa ada kebebasan bersyarat. Itu itu namanya Lululemon case. Tahun berapa nih? San? Ini tahun berapa ya? 2000 kayak masih 2012. 2012. Baru anjir, masih ya enggak baru sih. 14 tahun lalu ya berarti. Ya bukan yang berapa puluh tahun yang lalu. Men. Gila ya. Kejadiannya 2011, sorry. Kejadiannya 2011, diadilinnya sampai selesai itu 2012. Jadi guys, 7 tahun polisi memburu sang iblis mutilasi. 7 tahun. Kasus Miyako Hiraoka berakhir dengan plot twist karma instan paling brutal di luar nalar manusia. Dari Jepang lagi nih. Gua bakal ngomongin setan-setan dari Jepang nih. Tapi ini setan beneran ya. Oh. Jadi tragedi Miyako Hiraoka meninggalkan satu renungan kelam tentang betapa rapuhnya garis pemisah antara rutinitas yang damai dan horor yang tak terbayangkan. Kejahatan ini memaksa kita menyadari bahwa monster paling mematikan seringkali tidak berwujud yang menyeramkan. Ia menyusup di tengah masyarakat kita, berlindung di balik profesi dan bisa meledak kapan saja. Jadi pada musim semi 2009 Miyako Hiraoka umur 9 tahun baru saja pindah dari prefektur Kagawa ke kota Hamada. Ia adalah mahasiswi tahun pertama di Shimane Prefectural University. Di mata teman-teman sama dosennya, Miyako ini cuma gadis yang ceria, aktif, dan penuh ambisi di kampusnya itu. Ia bermimpi bisa bekerja di organisasi internasional suatu hari nanti. Untuk menambah uang saku, ia akhirnya kerja paruh waktu di kedai es krim Baskin Robin di pusat perbelanjaan Yometon di Hamada. Namun tanpa ia sadari, rutinitas normalnya ini dipantau oleh seseorang. Beberapa bulan sebelum kejadian, warga lokal yang tinggal di sekitar rute sepi tempat Miyako bisa jalan pulang suka ngeliat mobil misterius. Mobil itu melaju perlahan di jalan sempit tersebut 1 atau 2 kali seminggu. Selalu tepat jam 21.30. 21.30. Orang Jepang tuh selalu tank kalau misalnya melakukan sesuatu. Nah, tepat jamnya tuh sangat akurat dengan jadwal kepulangan Miyako. Ada seseorang yang tengah merencanakan sesuatu yang sangat keji. Dan hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009, itu semua berjalan seperti biasa. Sampai tepat pukul 21.15 waktu setempat, Miyako mencetak kartu absensinya dan terekam kamera CCTV berjalan keluar dari mall sendirian dari habis dia jualan Baskin Robin. Pakaiannya biasa aja, mencerminkan lelahnya seorang mahasiswi yang cuman ingin istirahat di asrama. Dan jarak ke asramanya itu makan waktu 40 menit jalan kaki. 40 menit ya. Ya, 40 menit jalan kaki. Lewat jalan yang menanjak, gelap gulita, banyak pepohonan, dan nyaris gak ada penerangan jalan. Dan orang Jepang tuh masih dijalanin kayak gitu, maksudnya Betul. masih jalan kaki. Betul. 40 menit loh. Iya anjing gila cok. Gila ya. Makanya sehat-sehat anjing. Iya. Nah itu. Tapi emang enak sih jalan di situ. Malam itu, ia nggak pernah sampai ke asramanya. Di titik tergelap rute itu, penculikan terjadi dengan sangat cepat dan bersih. Gak ada teriakan terdengar, gak ada barang yang tercecer, gak ada jejak perlawanan, dan Miyako ditarik paksa dari kehidupan normalnya ke dalam sebuah mimpi buruk. Sampai besoknya kepanikan pecah. Miyako akhirnya absen dari kelas, gak bisa dihubungi. Menyadari Miyako ini sangat disiplin anaknya, pihak keluarga dan universitas langsung lapor ke polisi. Akhirnya status orang hilang langsung diterbitin. Bab 2-nya ada penemuan mengerikan di musim gugur. 11 hari berlalu dalam kebisuan. Harapan keluarga Miyako hancur lebur pada tanggal 6 November 2009. Seorang pencari jamur liar yang tengah menyusuri lereng Gunung Garyu di prefektur Hiroshima, sekitar 25 km dari lokasi hilangnya Miyako, menemukan potongan kepala manusia di balik tumpukan dedaunan kering. Catatan gigi memastikan itu adalah Miyako, fix. Ratusan personel, anjing pelacak, dan helikopter langsung dikerahkan. Sampai hari-hari berikutnya menjadi rentetan penemuan traumatis. Tulang paha kiri ditemukan 7 November, batang tubuhnya ditemukan 8 November, dan pergelangan kaki kiri ditemukan 9 November, dan semuanya dibuang secara terpisah di sepanjang rute pegunungan. Hasil forensik menunjukkan profil pelaku dengan tingkat sadisme yang luar biasa. Wajah Miyako memar akibat pukulan brutal, sendinya dipotong dengan sangat rapi, organ dalamnya dikeluarin, dan kedua payudaranya dipotong. Anjing. Psycho. Daging man. pada bagian tulang paha tampak sengaja dikikis.
Lebih jauh lagi, bagian batang tubuhnya dibakar dengan tingkat kerusakan yang parah. The fuck? Polisi menyimpulkan pembakaran ini memiliki dua tujuan: manifestasi fantasi psikopatologis pelaku karena dia gila, sekaligus upaya profesional untuk memusnahkan bukti DNA. Dan kebrutalan yang begitu spesifik ini bahkan sempat membuat polisi menyisir riwayat seluruh toko rental DVD di Shimane dan Hiroshima. Menduga pelakunya ini terobsesi dengan snuff film atau film-film horor yang bertema snuff film ya, yang bertema mutilasi. Anjing. Dicek tuh semua tempat rental. Pada 15 November 2009, Miyako dimakamkan di kampung halamannya. Ratusan pelayat dan 60 teman sekelasnya hadir semuanya. Di atas altar, foto Miyako yang tersenyum bersama anjing peliharaannya dikelilingi oleh 1000 bangau kertas. Sampai sang ayah bergetar saat pidato. Saya tidak pernah berpikir bahwa ia akan pergi mendahului kami. Lalu 7 tahun setelah itu, pelaku telah melakukan kejahatan yang sangat bersih secara forensik. Api menghancurkan cairan tubuhnya, sidik jari dan DNA di tubuh korban. Alam liar pegunungan pun menyapu sisa petunjuk yang ada. Akhirnya polisi gak bisa ngapa-ngapain. Selama 7 tahun ke depan, kasus ini menjadi cold case yang paling mencekam di Jepang. Teror menyelimuti warga Shimane dan Hiroshima. Polisi bekerja tanpa lelah menelusuri 2.900 laporan masyarakat dan menawarkan hadiah sebesar 3 juta yen, berarti sekitar berapa ratus juta ya? Hampir miliaran kayaknya deh. 3 juta yen. Setiap tanggal 26 Oktober, puluhan petugas turun ke jalan membagikan selebaran peringatan. Namun pelaku seolah lenyap di telan bumi dalam 7 tahun ini. Mereka cuma memburu bayangan. Sampai akhirnya di tahun 2016, kepolisian Shimane ini mengubah strategi dengan menyisir ulang data penduduk yang memiliki rekam jejak kriminal atau perilaku mencurigakan sekitar area itu pada tahun 2009. Akhirnya satu algoritma ini menunjuk satu nama, Yoshiharu Yano, umurnya 33 tahun pada saat itu. Yano ini bekerja sebagai sales panel surya, jualan jualan panel solar ya. Wilayah operasionalnya mencakup kota Hamada, memberikannya alibi sempurna untuk berkendara hingga larut malam tanpa dicurigai. Sekaligus memudahkan dirinya memetakan rute sepi tempat Miyako biasa berjalan pulang. Polisi melacak barang peninggalan Yano berupa kamera digital dan USB flash drive. Kosong sih. Teknologi forensik tahun 2016 tapi berhasil memulihkan file yang telah dihapus 7 tahun silam. Wih, kok bisa? Nggak tahu. Berarti recovery data ini bisa, guys. Anjing. Ayo loh. Dan terdapat 57 lembar foto yang menjadi trofi kematian. Hah? Foto-foto eksplisit itu menampilkan Miyako dalam kondisi terikat, proses mutilasi, dan pisau dapur yang digunakan. Latar belakang ruangan di foto identik dengan rumah kontrakan Yano di kota Masuda. Dan pelaku akhirnya memiliki wajah dan bukti absolut telah ada di tangan. Tapi saat polisi bersiap melakukan penangkapan, mereka menemukan satu dokumen yang membuat seluruh tim penyidik merinding. Dokumen apa tuh? Yaitu surat kematian Yoshiharu Yano. What the fuck? Wah. Berarti dia Berarti dia udah gak. enggak, dia kenal loh. Nah, Mas Yano ini ternyata menyimpan satu surat kematian. Kenal berarti. Akhirnya garis waktu kita tarik lagi, mundur ke bulan November 2009. Dan ada satu ironi kelam terungkap. Pada 6 November 2009 siang, penemuan kepala Miyako itu meledak di seluruh berita nasional Jepang. Malam harinya, si Yano ini panik. Ia nelpon atasannya, minta cuti 2 hari dengan alasan untuk mendesak mengunjungi makam bapaknya. 2 hari kemudian, tepatnya pada November 2009, Yano dan ibunya melintas di jalan tol Chugoku. Setelah mengunjungi makam ayahnya, mobil yang dikendarai Yano tiba-tiba melenceng dan menghantam pagar pembatas tol berkali-kali dengan kecepatan tinggi. Mobil itu meledak dan Yano dan ibunya tewas terpanggang. Oke. Penyelidik lalu lintas menemukan fakta mencengangkan. Gak ada jejak rem di aspal. Yang ini artinya ini bukan kecelakaan. Dia sengaja. Betul. Didorong oleh rasa panik karena kejahatan yang terendus publik, Yano memutuskan melakukan aksi bunuh diri ganda paksa. Ia tewas dalam kobaran api, mati dengan cara yang sama seperti ia membakar tubuh korbannya. Dan inilah jawaban kenapa pembunuh sadis itu tidak pernah beraksi lagi dan tidak bisa ditemukan selama 7 tahun ini. Polisi dan masyarakat Jepang menggelar sayembara dan sebenarnya selama ini mereka memburu seorang hantu. Iya, bener juga. Yano udah tewas 2 hari setelah korban ditemukan oleh publik. Dan pada Desember 2016 kasus ini resmi ditutup dengan menetapkan Yano sebagai pelaku dengan status tersangka telah meninggal dunia. Selama 7 tahun aparat dan masyarakat memeras keringat untuk menegakkan hukum manusia. Namun keadilan kosmis ternyata telah mengambil jalannya sendiri secara insan dan sama brutalnya. Pelaku mati terbakar sebelum tangannya sempat diborgol. Keren. Gitu.
gitu. Gila plot twistnya keren banget. Cing. Yes. Orangnya udah gak ada, tapi orang nyariin. Tapi sampai ketahuan hebat juga polisinya. Iya benar. Dan satu hal setelah kita baca berita tadi, ternyata file data yang diformat atau dihapus itu masih bisa di recovery 7 tahun. 7 tahun guys. Itu di USB atau di Hah? file datanya di USB? SD card. SD card apa USB gitu? USB ya tadi ya? Wah, Set. berarti tempat penyimpanan terpisah gitu dong, bukan Berarti di komputer. drive juga bisa dong harusnya. Bisa banget berarti. Iya dong. Nyambung ke komputer. Berarti di masa depan someday ya. Hah? Orang bisa nyari bukti dari drive. Bisa berarti. Nice. Itu 7 tahun, men. Iya, drive kan bisa lebih lama dari itu dong. Harusnya. Yes. Waduh. Berarti catat ya kalau kita sekarang 2026 mungkin 5 tahun 2031. If something happen, orang suatu hari nanti ngecek drive, yakin gua. Iya. Dia nge-recovery data dari drive. Bisa. Bener kan? Berarti selama ini beberapa kasus yang bilang kalau data pelaku sudah dihapus itu bohong berarti. Iya anjing. Sebenarnya bisa aja di recovery. Nggak tahu. Tapi karena mereka sudah merecovery dan mereka menemukan sesuatu yang harusnya nggak bisa diomongin, mereka bilangnya nggak bisa udah dihapus. Nggak tahu gua. Berarti selama ini Seru juga ya. Seru juga ngomong kayak gitu. damn. Berarti selama ini CCTV bisa recovery dong. Bisa aja. Mungkin. Nggak tahu sih. Masalahnya ini USB Yes, penyimpanan iya. terpisah. Benar-benar terpisah kan? Kan kalau misalkan dia sentral penyimpanannya Tapi kan emang sentral yang rusak. CCTV itu sebenarnya ada ininya nggak sih? Ada SD-nya. Iya. Nah itu. Iya, nggak tahu. Dan kalau kalian nanya bang, kenapa rekaman CCTV itu selalu tidak jelas? Karena memang kayak gitu. Iya. Karena dia kan nangkep momennya kan lama banget. Jadi biar nggak cepet penuh, Iya. nggak bisa HD banget guys. Gitu sistem CCTV. Damn. Tapi kalau tapi itu by the way kisahnya sangat-sangat plot twist ya. Udah kayak film gitu. Jadi gini guys, ada satu kisah Izin ke belakang. di Jepang. Ya, ada Jepang lagi. penculikan nggak apa-apa. Kan udah lama nggak bahas Jepang. Iya. Selama Vincent Gari kita nggak bahas Jepang sih. Yes, udah lama gak bahas Jepang nih. Awas pada marah-marah anjing. Kalau dengar kata penculikan, pasti yang kebayang kayak gimana bang? Kasusnya brutal. Korban disekap, Ya. paksa minta tebusan. Tahu nggak bang? Ada satu kasus di Jepang yang alasannya bikin polisi bingung. Lu pernah dengar nggak ada 2 bocah diculik, terus diajarin real estate, Hah, enggak anjing. diajarin ngebisnis bang? Nggak pernah. Keren anjing. Ini kejadian. Wah. 2 bocah cewek diculik. Cewek apa cowok ya? Pokoknya 2 bocah gitu diculik. Terus di apartemennya diajarin cara ngebisnis untuk jadi orang real estate. Terus akhirnya? Jadi gini, What the tahun 2019 di prefektur Saitama ada seorang pria bernama Hiroaki Sakaue. Dia tuh pengusaha real estate bang, umurnya 37 tahun. Deket rumah gua tuh anjing. Mana? Saitama. Mana rumah di mana? Saitama. Nah, di luar tuh sebenarnya hidupnya kelihatan normal guys. Dia punya bisnis properti, aktif di media sosial, dan sering banget ngomongin soal investasi. Sampai akhirnya ada kepolisian yang menemukan dua siswi SMP Oke. tinggal di apartemennya. Oke. Dan yang bikin geger adalah ternyata kedua anak itu bukan keluarganya, Oke. ya kan? Mereka adalah anak di bawah umur yang kabur dari rumah lalu tinggal bersama Sakaue selama berbulan-bulan. Semuanya itu berawal dari Twitter guys ternyata. Jadi salah satu siswi asal prefektur Hyogo itu sering curhat di media sosial, ceritain tentang kehidupan keluarganya yang berat di rumah. Dan bahkan beberapa kali nulis kalau misalnya, aduh gue pengen banget kabur deh dari rumah, ya kan? Ternyata postingan ini dilihat sama si Hiroaki ini. Bukannya menghindar, si Hiroaki itu langsung hubungin si siswinya secara langsung di DM. Kurang lebih isinya kayak gini guys. Kalau kamu mau datang ke Saitama, aku bisa bantu hidup kamu. Aku juga bisa ngajarin kamu sampai sukses. Digituin. Nah awalnya tuh kayak ya udah kayak orang random kan di internet. Tapi yang mengejutkan ternyata siswi tersebut itu benar-benar menerima tawarannya. Diterima tawarannya. Jadi dia naik transportasi umum sendiri dari tempatnya ke Saitama dan tinggal di apartemen milik Sakaue. Oke. Kalau cuma satu orang mungkin cuma ya udah bisa aja kebetulan ya kan. Tapi ternyata polisi menemukan fakta lain di mana di apartemennya waktu pas dia masuk nih. Ternyata udah ada satu siswi SMP juga bang, asal dari Saitama yang memang udah tinggal di sana. Oke, terus
Jadi 2 anak di bawah umur tinggal sama pria dewasa yang Itu bukan memang literally berkeluarga. diculik gak sih itu mah? Iya. Kayak you wanna be rich, come with me gitu. Iya kamu itu. Tapi ya nggak ada kepaksaan. Iya, Iya, gak ada ada paksaan, gak ada paksaan. nggak ada paksaan. Terus Nah, tentu saja pasti orang tua salah satu korbannya yang Nyariin. cewek ini nyariin dong. Laporlah ke polisi. Penyelidikan dimulai, polisi akhirnya melacak keberadaan mereka lewat aktivitas media sosial dan juga lokasi digital. Sampai akhirnya apartemennya digerebek. Polisi kemungkinan mengira kalau misalkan oke ini bakalan ketemu disekap atau gimana. Ternyata enggak. Mereka datang kelihatan di dalam apartemennya itu siswi udah punya kamar sendiri. Dikasih kamar sendiri. Mereka masih pegang HP. Loh, mereka dikasih akses internet. Bahkan dibolehkan keluar masuk apartemen. Nggak ada rantai, nggak ada ruang penyiksaan, nggak ditemukan tanda kekerasan fisik maupun seksual. Dan yang paling aneh, Hiroaki ini tuh ngajarin anak-anak ini bisnis properti. oke. Les. Iya, dia ngajarin istilah real estate, ngasih pelajaran soal investasi. Terus? Bahkan disebut sampai nyiapin mereka untuk ujian lisensi kerja di bidang properti Jepang. Oke. Disiapin anjing masa depannya. Bayangin kasus yang awalnya terdengar kayak kriminal berat. Jadi kayak yaudah kayak kelas privat bisnis aja. Oke. Belajar investasi. Nah, waktu akhirnya diinterogasi kan si Hiroaki. Dia bilang dia cuma pengen ngedidik 2 anak itu supaya nanti bisa bekerja di perusahaannya dia. Tapi di Saitama emang banyak rumah nganggur sih San. Makanya murah-murah. Makanya gue beli di situ anjing. Berapa kali berapa, Pi? Lebih kecil dari rumah ini dikit tapi naik ke atas 2 lantai. Oh, sama dong. Tinggi juga ya. Tapi nggak ada halaman belakang. Iya. Ini kan gede di halaman belakang. Segitu. Susah nggak sih beli rumah di Jepang? Selama ada duit pengurusan bisa diurus sama IO sih. Gampang. Anjing. Tapi nggak terlalu mahal juga di situ. Lanjutan. Nah, akhirnya waktu pas ditanyain, bahkan yang lucunya guys, waktu pas ini si Hiroaki-nya ditangkap, itu anak-anak 2 ceweknya juga malah kebingungan. Oh, apaan sih? Kenapa ditangkap? Ketangkep malah kesel gitu? Iya, malah kayak ya. Jadi kayak kesel karena mereka dikasih makan 3 kali sehari. Mereka Anjing. iya benar-benar dikasih benar-benar ngaku si anak cewek ini ngaku kalau misalkan ya mereka di-treat dengan sangat-sangat baik anjir Kayak sama orang adopsi ini. ya, kayak jadi adopsi Iya. gitu ya. Dan akhirnya ya udah ini memecah perdebatan di Jepang pada saat itu. Ada yang pro sama si Hiroaki banyak banget, tapi juga yang nggak bisa membenarkan karena ini udah anak di bawah umur. Lu ngekip nih 2 anak ini dan lu Ilegal. Iya, ilegal hitungannya. benar. Nah tapi guys, terus akhirnya gimana? Tetap diproses hukum, cuma untuk vonis dan lain-lain ternyata ini di-keep sama pemerintah Jepang. Jadi gua nggak nemuin tentang kenapa sih tertutup. Hiroaki ini tertutup Agak guys. aneh ya. Itu Si lelakinya juga aneh sih. Tapi sekarang sukses nggak sih bocil-bocil? Belum nah, itu tahu. nggak tahu. Kan ditutup kan. Tertutup. Oke. Si mas-masnya juga aneh kok. Ada Kenapa lagi, dia itu benar tapi di-keep sama dia nggak legally aja? Iya. Aneh gak sih? Karena kan ketahuannya pas masih di bawah umur. Enggak, kenapa? Ya salahnya kenapa dia ngejar bawah umur? Enggak, dia nggak Belajar ngajar di waktu muda itu lebih baik, Mas. Dia tiba-tiba ketemu di Twitter aja ada orang yang depresi. Oh, pengen nyelamatin. Ada bocah depresi, Iya kayak dia sih. kasihan. Tapi kebetulan dua-duanya di bawah umur. Yes. Oke. Ya, kayak lucu aja sih diculik diajarin real estate itu. Itu random anjing. Itu random banget ya. Nah, lanjut ya. Ini last case nih Bang kebetulan. Ada cerita dari Susan Smith di mana ada seorang ibu yang kasihan banget, tapi ya nanti kalian bakal tahu ya guys ya. Seorang ibu nangis depan kamera minta tolong supaya 2 anaknya ditemukan. Jadi gini guys, 25 Oktober 1994 ada sebuah kota kecil di daerah South Carolina, Amerika Serikat kan. Ada laporan penculikan. Seorang ibu bernama Susan Smith nelpon polisi sambil histeris. Dia benar teriak-teriak. Dia bilang mobilnya baru aja dibajak sama pria hitam bersenjata Hah? Di mana ini? di South Carolina. South Carolina. Maksud pria apa? Black people. Damn. African American. Yes. Oh, oke. African Dia American. straight ngomong kayak gitu. Pokoknya ada dia ngasih ciri-cirinya pria hitam bersenjata. Oke. Ya kan? Nah yang bikin panik ternyata kedua anaknya ini masih dalam mobil tersebut guys. Ya kan? Kedua anak ini masih dalam mobil tersebut. Satunya usianya 3 tahun, yang satunya itu belum 2 tahun. Ya kan? Nah menurut Susan, pria itu tiba-tiba masuk ke mobilnya waktu pas dia lagi berhenti di lampu merah, lalu maksa dia untuk turun sebelum akhirnya dia kabur ngebawa mobil dan juga kedua anaknya. Oke. Kasus ini langsung meledak secara nasional
Media Amerika itu nonstop nunjukin muka si Susan Smith. Bener-bener nonstop. Dia bener-bener di depan kamera dia nangis-nangis. Dia nyariin anaknya, nunjukin fotonya. Sampai kayak memohon-mohon ke pelaku, please kembalikan anak-anak saya. Nah akhirnya publik percaya dong. Publik kayak, aduh anjir kasihan banget lah. Seorang ibu muda kehilangan 2 anak kecil secara tragis. Umurnya masih kecil. Siapa yang gak iba? Akhirnya polisi ini ngelakuin pencarian besar-besaran guys. Selama 9 hari jalanan diperiksa, mobil dicari kemana-mana. Sketsa tersangka dibuat berdasarkan ceritanya Susan. Itu mukanya tuh bener-bener disebarin. Dan karena Susan bilang pelakunya adalah pria kulit hitam, akhirnya polisi mulai fokus dong ke orang-orang pria kulit hitam. Ya kan, diinterogasi udah banyak banget. Tapi semakin lama ada sesuatu yang terasa aneh. Dimana ceritanya Susan itu mulai berubah-berubah. Detail waktunya nggak konsisten, lokasinya juga janggal, dan beberapa penyidik mulai merasa kalau misalkan reaksinya tuh terlalu rapih. Bahkan ada momen dimana Susan tuh terlihat tenang, jauh berbeda dari orang tua yang baru aja diculik sama anak-anaknya. Tapi pas disorot kamera dia nangis. Akhirnya hari demi hari berlalu, nggak ada mobil, nggak ada pelaku, nggak ada jejak kedua anak itu. Sampai akhirnya polisi tuh memeriksa ulang rute yang dilewati Susan malam itu, dan mereka menemukan sesuatu. Sebuah danau bernama John D. Long Lake. Kayak tahu gue danaunya. Familiar ya? John D. Long Lake. Nama danaunya. Setelah ditemukan danau itu, Susan Smith itu mulai diinterogasi secara ditekan sama polisi pelan-pelan. Ditekan berjam-jam sampai akhirnya Susan akhirnya runtuh, dan pengakuannya itu bikin Amerika shock. Susan Smith ternyata nggak pernah ada pembajakan, nggak pernah ada pria bersenjata, nggak pernah ada penculikan, dan dia ternyata bohong. Anjing sama Shit, kayak tadi anjing. Di mana ini yang anjing adalah malam itu dia mengendarai mobil tersebut ke dekat danau. Kedua anaknya masih di kursi belakang bang, dan dia ngelepas rem mobilnya terus dia tinggalin mobilnya. The Terus fuck? Anaknya tenggelam dong. Anaknya tenggelam, dibiarin tewas. Kenapa anjir? Mobilnya pelan-pelan masuk ke danau dan tenggelam, dan kedua anaknya masih dalam. Damn. Terus Dan yang bikin kasus ini anjing adalah selama 9 hari penuh ternyata si Susan tuh tampil depan TV, nangis mohon-mohon, bahkan ikut pencarian tersebut. Si Dia anjing ini. kayaknya mainin peran dia yang satu lagi deh. Yes, padahal dia tahu persis di mana anaknya berada. Tapi motifnya apa San? Dan motifnya ternyata setelah diselidiki, Susan itu dekat dengan seorang pria yang namanya Tom Finlay, di mana dia tuh adalah anak dari bos tempat Susan bekerja. Jadi Susan ini kayak janda gitu bang. Iya. Mereka sempat ngejalin hubungan, walaupun katanya hubungannya itu kayak naik turun gitu lah. Di mana surat Tom itu ketahuan kan dibongkar-bongkar tuh. Iya benar. Ada satu surat Tom yang mengatakan kalau dia tuh sebenarnya belum siap untuk punya keluarga dan belum siap punya anak. Akhirnya si Susan Smith yang Gila, udah anjing. cinta dengan tolol dengan si Tom ini. Oke, kalau misalkan lo nggak punya anak, gue matiin anak gue. Dia gerakan tambahan That's ya. crazy ya. Improvisasi. Yes. Gila anjing. Dan akhirnya si Susan Smith ini Pasti udah ditangkap, divonis berapa puluh tahun penjara tanpa ada persyaratan untuk bebas, dan dibenci sama satu Amerika, dan juga dikecam sama pria-pria ras kulit hitam. Iyalah karena dia fitnah satu. Dia fitnah ke kulit hitam. Matiin anaknya sendiri. itu udah gila nih. Crazy anjing. Psikopat. Udah rasis, fitnah. Gila sih. Susan Smith tuh guys. Semoga kita dijauhi dari orang seperti itu. Iya. Oke, gua ada pembahasan penutup yang cukup mengerikan. Ngomong-ngomong tentang Susan, kalian pernah ingat Susan Susan yang dari Indonesia nggak? Susan, kalau udah gede mau jadi Gak ada apa? udahnya mas. Nah, Gak ada udahnya mas. katanya ada yang bilang boneka Susan tuh beneran hidup. Shit, Ageru. Dan nggak cuman boneka Susan doang. Di luar ada Annabelle. Di Hokkaido ada satu boneka yang dimana rambutnya bisa tumbuh. Okiku. Okiku doll. Lah katanya di Indo ada juga. Yang Bang Fandi bilang. Iya. Apa namanya? Enggak kata ini mah katanya enggak tahu ya, katanya di Istana Boneka juga ada Istana yang gitu. boneka. Benar, di Istana Boneka tuh katanya ada salah satu apa beberapa boneka ya? Iya katanya tiap tahun harus dipotong rambutnya. No. Karena manjat Oh rambutnya. no. Katanya gua enggak tahu ya. Katanya guys. Jadi kita Mungkin isu. bahas yang di Hokkaido dulu ya guys ya. Jadi
boneka hantu paling terkenal dan benar-benar ada di Jepang. Boneka ini disimpan di kuil Manenji di Iwamizama di Hokkaido sampai sekarang. Dan ini cerita asli. I know. Tahun 1918 ada seorang remaja bernama Eikichi Suzuki pergi ke pameran besar di Sapporo. Dia beli boneka kimono cantik buat adik perempuannya yang baru berusia 2 tahun. Nah, nama adiknya tuh kebetulan Kikuko atau dipanggil Okiku. Nah, si Okiku ini sayang banget sama boneka itu. Dia main bareng setiap hari, tidur bareng, dan kasih nama bonekanya tuh sama kayak nama dia, Okiku. Oke, kuku. Ada filmnya bener. Sayangnya beberapa tahun kemudian, sekitar usia sampai 3-4 tahun, adiknya ini meninggal dunia karena sakit. Kemungkinan besar demam tinggi atau gara-gara ada penyakit saat itu. Keluarga ini sangat berduka dan mereka percaya katanya jiwanya itu pindah ke dalam boneka ini. Karena rambut boneka ini awalnya pendek sama kayak rambut-rambut boneka yang gaya okapa seperti bob Jepang klasik. Oke. Kayak Iya, gitu kan. benar. Dan dia ini rambutnya mulai tumbuh panjang kayak rambut manusia. Coba kalau lu lihat agak janggal nggak bentuknya? itu Benar, iya sih. benar, Iya iya sih. Itu sih udah kayak Iya sih. bukan boneka Ini yang kan masuk ke ini, Pi. Ripley's. Bukan ada show di Jepang yang diriak-riak sama artisnya. Oh iya, tahu. Mereka tuh sempat ada yang uji nyali di situ. Si Di Ojiku. shrine kan di Ya, tempel gitu. Di tempel dia ini. Damn. Dan faktanya yang bikin serem adalah keluarga ini sering banget potong rambut boneka ini, tapi rambutnya menjadi panjang lagi. Damn. Dan pada tahun 1938 keluarga mereka pindah nih ke kota lain, ke Sakhalin. Mereka nggak berani bawa boneka itu, jadi akhirnya dititipkan ke kuil Manenji beserta dengan putrinya yaitu Kikuko. Kikuko. Dan para biksu di kuil ini rutin memotong rambutnya Okiko sampai sekarang. Gila, mereka bilang rambutnya masih tumbuh, bahkan ini udah lebih dari 100 tahun. Hah? Anjing. Kalau didiemin sepanjang apa ya? Makin panjang. Rambutnya bagus. Ada yang bilang rambutnya udah mencapai pinggang atau lebih. Beberapa orang pernah tes, termasuk acara TV Jepang mengatakan rambut itu bener-bener rambut manusia. Nah kan? Dan itu nggak sintetis Iya, kayak iya. rambut boneka. Iya. Iya. Ih. Gila banget. Pakai coy. sampo kuda kali. Dan sekarang boneka ini disimpan dalam kotak kaca khusus di altar kuil. Pengunjung boleh lihat, tapi nggak boleh buka kotaknya. Kayak Annabelle. Ya, Judul biar orang film- datang ke judul Manenji filmnya Temple Dollhouse tuh, Ya. Dollhouse. khusus buat ngeliat Okiku ini. Dan sebagian merasa ada aura sedih atau tenang yang kuat di sekitarnya. Cerita ini termasuk urban legend, tapi ada buktinya masalahnya. Iya, nih. masalahnya ada rambutnya, Mas. Dan bonekanya masih ada, kuilnya juga masih ada, dan memang ternyata tumbuh di foto-foto lama versus foto-foto barunya. Kenapa mereka selalu ditaruh di kotak kaca ya? Bukan kotak tertutup. biar gitu? di display, biar dikasih lihat orang. Kayak Robert the Doll tau gak? Ya Robert juga. Itu Robert the Doll. Kan ada yang datang. Terus dia kayak mau gitu. Terus Robert the Doll gerak anjing. Orang bercanda, Pi. Bohong. Ada videonya orang bercanda. Ada video. Dia ngeginiin, goblok gitu, mau diajak berantem si Robert dulu. Terus dia ngefling gitu aja. Anjir. Tahu yang Robert the Doll? Aneh itu. Robert. Okikudo. Itu di dalam mana, Bang? Hokkaido. Ya, udah berarti ya. Udah. Yuk. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sesi streaming shift malam hari ini. Thank you guys. Sampai jumpa Let's guys. go. Let's go. Bye. Bye.